Halo sahabat Fiksi Channel, semoga sahabat sekalian selalu sehat walafiat, barokah rezeki dan hidupnya, amin. Pada kesempatan kali ini Fiksi Channel akan membawakan kisah novel yang apik, romantis serta dramatis tis-tis dengan judul Pedang Asmara, karya Maharaman S. Koping Ho. Jangan lupa ya, subscribe, komen dan like-nya, terima kasih. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung ceritanya. Sedot. Orang Mongol dan aku pernah menjadi bawahan ayahmu yang gagah perkasa. Kebetulan saja aku kini menjadi anggota suku Taijut karena aku menikah dengan wanita Taijut. Akan tetapi aku tidak dapat membiarkan engkau, putra Yesukei yang gagah perkasa, menjadi korban keganasan Targoutai. Namlu Fasou, baik, terima kasih sekali lagi dan aku Temucin tidak akan melupakan jasamu, Hasou. Sekarang biarkan aku pergi. Nanti dulu, Temucin. KSML Feng kau pergi begitu saja, tentu engkau akan dapat dikejar dan disusul dan kalau sampai tertawan, celakalah engkau. Targoutai tidak akan mengampunimu lagi. Aku ada akal, marilah kau ikut dengan aku. Best Fan bunyi di dalam gerobakku sampai mereka itu tidak tagih mengejar dan mencarimu. Tempein pangkat Enhaut dan dibawalah Temucin oleh Hasou menuju ke perkemahan pasukan Targoutai. Dengan menyelinap di bawah bayangan-bayangan gelap, Hasou berhasil menyembunyikan Temucin di dalam gerobak yang memuat bulu domba. Dapat dibayangkan betapa sengsaranya bersembunyi di dalam tumpukan bulu domba yang panas itu. Apalagi ketika para prajurit yang masih penasaran dan mencari-cari Temucin, menusuk-nusukkan lembingnya ke dalam gerobak sehingga sebuah tusukan lembing sempat melukai kaki kiri Temucin. Setelah pasukan itu mencari dengan sia-sia sehingga akhirnya Targoutai menjadi putus harapan dan memerintahkan pasukan meninggalkan tempat itu, baru Hasou mengeluarkan Temucin dari dalam gerobak. Hati-hatilah engkau, Temucin. Ingat, kalau tadi mereka menemukan engkau di sini, aku dan seluruh keluargaku tentu dibunuh oleh Targoutai. Sekarang pergilah dengan cepat dan cari keluarga ibumu. Dia memberikan bekal daging kering, susu dan gendewa lengkap lengan anak panahnya. Temucin lalu melarikan diri, tidak khawatir dikejar karena pasukan itu telah siap meninggalkan tempat itu, kembali ke perkampungan mereka. Ketika dia kembali ke perkemahannya yang dulu, tertanya Mertmahan itu telah rusak binasa, dibakar oleh musuh dan tidak tertinggal sepotong pun barang yang ada harganya. Dia pun segera berangkat mencari dan menyusul rombongan ibunya setelah melacak jejak mereka dan bertanya-tanya, akhirnya Temucin dapat pula menemukan keluarga ibunya. Pertemuan itu amat mengharukan Holun, wanita yang masih nampak captik jelita, keras hati dan gagah perkasa itu merangkul put pangkat isulungnya, tidak menangis walaupun ia menggigit bibir DTM tidak mengeluarkan kata-kata. Hanya pelukannya terasa oleh Temucin dan debar jantung ibunya menunjukkan betapa ibunya amat berduka, kehilangan suami dan kini kehilangan kemuliaan sebagai istri seorang Han yang dihormati. Sebaliknya, kini keluarga mereka menjadi keluarga pelarian yang dikejar-kejar musuh tanpa ada yang melindungi mereka. Ibu, tenangkanlah hatimu, ibu. Aku berjanji, kelak aku akan mengangkat kembali derajat ibu, jauh melebihi yang sudah-sudah. Akan kutunjukkan kepada dunia bahwa keturunan ayah Yesukei akan menegakkan kembali kejayaan keluarga nenek moyang kita. Mendengar ini, Holun tersenyum dan ia mengusir dua titik air mata dengan punggung tangannya, tersenyum penuh kebanggaan. Aku percaya, anakku, bisiknya seperti doa restu. Ibu, tentu ibu masih menyimpan batu asmara itu, bukan? Ibunya mengangguk. Ada kusimpan baik-baik, anakku. Simpanlah, ibu. Akan kuminta kalau aku membutuhkannya kelak. Demikianlah, keluarga Temucin tinggal berpindah-pindah dari kelompok ke kelompok Asteris sampai akhirnya mereka tinggal di kelompok yang berada di bawah kekuasaan Galasing, yang masih terhitung pamannya yang jauh. Galasing menerima mereka dengan baik sebagai anggota kelompoknya. Temucin tiada hentinya menghubungi kelompok-kelompok, membicarakan tentang kebesaran mendiang ayahnya dan betapa dia berusaha untuk mempersatukan para kelompok itu menjadi kelompok yang besar dan kuat untuk menentang kekuasaan Targoutai, kepala suku Taijul yang memuji orang-orang Mongol itu. Di mana-mana Temucin mendapat sambutan gembira. Orang-orang masih ingat akan kegagahan Yesukei, akan tetapi tentu saja mereka masih menyaksikan apakah pemuda yang masih remaja, usianya baru 14-15 tahun ini akan mampu menjadi seorang pemimpin. Temucin tidak putus asa, dibantu oleh dua orang adiknya yang sudah semakin besar, yaitu Kasar si ahli panah dan Belgutai yang amat setia kepadanya. Temucin mulai membuat nama besar dengan perbuatan yang gagah berani baik dalam perburuan maupun dalam menghadapi perampok-perampok yang berani mengganggu kelompok mereka. Oleh karena ini, nama Temucin mulai dikenal dan dikagumi. Ada satu hal lagi yang amat mengagumkan dalam watak Temucin. Dalam keadaan demikian sengsara, dia tidak cengeng. Watak ibunya menurun kepadanya. Dia tidak cengeng dan tidak mau banyak mengeluh. Juga dia memiliki keangkuhan dan harga diri yang besar. Kalau dia mau, sesungguhnya ada dua sumber yang pound sterling Asteris akan dapat menolong keadaan keluarga ibunya. Yang pertama adalah kepala kelompok Karugai atau yang juga dikenal dengan nama Munlik, yaitu ayah dari Bortitan empat ngannya. Tentu mereka itu akan menerima keluarga ibunya dengan senang hati dan akan mengulurkan tangan membantu, karena bukankah keluarga itu masih menunggunya dan menganggap dia sebagai calon suami Bortai. Akan tetapi dia mempunyai harga dengki tinggi dan merasa malu untuk minta pertolongan kepada calon ayah mertuanya. Sumber kedua adalah kepala suku Krait yang sudah lanjut usian KRR amat besar pengaruhnya itu. Kepala suku Krail pangkat I pangkat adalah seorang kulit putih yang tadinya adalah seorang pendeta Kristen bernama Pendeta Yohanes kemudian terkenal dengan nama Togrul, kepala suku Krait yang berkuasa penuh. Kepala suku Krait yang berkedudukan kuat ini bersahabat baik sekali dengan mendiang Yesukei, bahkan mereka telah menjadi saudara angkat dan saling bersumpah setia.
Ikatan yang amat kuat ini saja membuat Temucin menjadi anak angkat dari Tohrul, dan sudah barang tentu kedatangan dia dan keluarga ibunya akan disambut dengan baik seandainya Temucin mau membawa keluarga ibunya ke sana. Akan tetapi, jiwa Temucin terlalu besar untuk melakukan hal itu. Ketika ada di antara adik tirinya yang mengingatkan dia akan hal itu, yaitu minta pertolongan kepala suku Krait yang besar, Temucin bahkan menghardiknya. Kalau orang datang kepada teman dengan tangan kosong dan bersikap seperti seorang pengemis, dia akan dihina dan tidak akan disambut dengan sikap bersaudara. Temucin tidak mau datang sebagai orang yang minta-minta belas kasihan dari siapapun juga. Dia keras hati, akan tetapi juga menghargai kegagahan, membenci kecurangan dan kesetiaan, menjauhi sifat pengecut dan melanggar janji. Selama dalam keadaan hidup Seksara Ivi, Temucin juga tidak pernah berhenti mengumpulkan ilmu-ilmu yang berguna baginya. Dia mendatangi J3 tanda merek terdaftar J lebih besar dari ala kepala kelompok yang tua dan berbincang-bincang tentang ilmu berburu atau ilmu perang, juga mendatangi jago gulat yang terkenal, ahli-ahli bermain lembing, pedang atau anak panah, menimba pengalaman dawilmu dari mereka, lalu melari diri tiada hentinya pangkat dan dengan tekun sekali. Bahkan dalam perantauannya mencari ilmu, dia mengunjungi para pertapa di pegunungan Gobi, dan berhasil bertemu dengan pertapa-pertapa yang pandai ilmu silat. Dari mereka inilah dia memperoleh banyak petunjuk tentang ilmu bermain pedang, bahkan ilmu menotok jalan darah dan ilmu bersilat tangan kosong. Para pertapa itu kagum melihat pemuda Mongol yang demikian tangkas, gagah berani dan bersemangat tinggi sekali. Para pertapa yang berpemandangan tajam dapat melihat bahwa pemuda Mongol ini berbakat untuk menjadi orang besar, dan ada cahaya tertentu nampak padanya yang menandakan bahwa kelak dia akan menjadi seorang raja. Juga kedua orang adiknya Kasar dan Belgutai, meniru contoh yang diberikan kakak mereka itu. Kasar yang berbakat baik sekali dalam ilmu memanah, memperdalam ilmunya itu sehingga kelak dia menjadi seorang ahli panah yang paling terkenal di seluruh Mongol. Belgutai juga pandai bermain silat tombak dan otaknya cerdik sekali. Demikian pula, adik-adik Temucin yang lain memperoleh contoh baik dari kakak-kakak mereka sehingga mereka pun tumbuh menjadi pemuda-pemuda remaja yang gagah. Demikianlah, riwayat singkat dari Temuin sampai diadakannya pemilihan calon kepala suku yang diadakan di perkemahan kelompok Galasing. Seperfang telah diceritakan di bagian terdepan dari kisah Hifdij Temucin yang baru berusia 15 tahun itu. Cerhal keluar sebagai pemenang. Kemenangannya disambut dengan perasaan gembira oleh para kepala kelompok. Dan mereka teringat akan kegagahan mendiang Yesukei Han, ayah kandung pemuda yang kini menjadi wakil mereka, calon tunggal untuk pemilihan ketua Suki Persen, seluruh Mongol, menguasai seluruh daerah utara dari Gurun Gobi. Melihat ketangkasan pemuda berusia 15 tahun itu, para kepala kelompok kini tidak ragu-ragu lagi. Mereka maklum bahwa Ten Hachin, biarpun masih muda sekali, sudah memiliki kemarifan hebat yang dapat diandalkan. Hanya seorang Sheya yang diam-diam merasa murung, yaitu Galasing. Kini makin bertambah kekhawatirannya bahwa suatu hati, Temucin akan merampas kedudukannya, dan bukan putra kandungnya yang kelak akan menggantikannya, melainkan Temucin. O Dewi Z of O Budi, S.O. Temucin, engkau telah menjadi pemenang dan engkaulah calon satu-satunya dari kelompok-kelompok daerah ini yang akan mewakili kami memperebutkan kedudukan kepala suku. Karena engkau harus memperjuangkan kedudukan itu dan engkau akan banyak meninggalkan keluarga ibumu, sebaiknya kalau mulai sekarang ibumu tinggal bersama kami di sini. Kata Galasing kepada Temucin dengan sikap ramah. Temucin tidak dapat melihat pamrih yang tersembunyi di balik senyum manis Galasing itu. Sudah lama Galasing merindukan Holun, janda Yesukei yang cantik jelita dan gagah itu. Namun, selama ini dia menahan berahinya karena dia tidak ingin mempergunakan kekepasan khawatir kalau sampai bermusuhan dengan putra-putra Yesukei yang berani dan tangkas, sedangkan dengan cara halus, kiranya tidak mungkin menunduk Keden kurang dari janda yang keras dan berani itu. Kini, bukan sekedar wajah akan janda yang masih nampak muda dan cantik itu saja yang mendorongnya bersikap baik terhadap Temucin, juga ada pamrih lain yaitu agar dia menjadi ayah tiri Temucin. Kedudukan sebagai milah yang hendak dia pergunakan untuk pangkat rudukan Temucin, kalau perlu melalui ibu kandung pemuda itu. Terima kasih pangkat paman Galasing sungguh baik hati sekali. Kalau ibu suka, aku pun tidak keberatan, bahkan merasa lebih aman meninggalkan ibu karena ada paman yang melindungi keluarga ibu. Demikian jawab Temucin. Janda Holun menerima baik penawaran Galasing, dan berpindahlah keluarga itu ke dekat perkemahan Galasing. Semenjak itu, Temucin dan adik-adiknya merasa lebih bebas untuk merantau dan menambah ilmu pengetahuan atau mengunjungi kepala-kepala klan atau kelompok untuk membuat persekutuan dengan mereka untuk memperkuat diri dan mencari dukungan. Pada suatu hari Temucin minta baja Dewa Hijau atau yang juga dinamakan Batu Asmara oleh para tokoh Mongol dari ibunya, lalu berpamit kepada ibunya untuk merantau. Mungkin kepergianku kali ini agak lama, ibu, katanya. Aku hendak membuatkan sebatang pedang dari Batu Asmara ini, juga aku hendak berangkat mengikuti pemilihan kepala suku di utara. Harap ibu menjaga diri baik-baik di sini. Ibunya tidak banyak bertanya, hanya merangkul puteranya dan membisikkan doa restunya. Berangkatlah Temucin meninggalkan perkemahan Kelkraipok yang dipimpin oleh Galasing itu. Beberapa hari yang lalu dia telah melakukan penyelidikan mendengar bahwa di dekat Danau Baikal terdapat seorang ahli pembuat pedang yang amat pandai. Taktamuka pangkat demikian nama ahli pembuat pedang itu, merupakan seorang ahli pembuat pedang yang paling terkei pangkat seluruh Gurun Gobi. Wataknya amat aneh. Kavi pangkat tidak sedang senang hati, biar dijanjikan hak cipta G tanda pagar, atau diancam sekalipun, dia tidak akan mau mengerjakan suatu pesanan. Bahkan kabarnya pernah dia berani menolak pesanan Raja Tartar, hanya karena Dit merasa tidak senang diperlakukan dengan sikap menghina oleh utusan raja itu. Dan biarpun ia berani mati menantang semua ancaman, sampai lanjut usianya, belum ada yang pernah mau mengganggunya. Hal ini adalah karena semua orang, tak terkecuali, masih mengharapkan untuk sekali waktu mendapatkan sebatang senjata buatan kakek ini.
Kabarnya, selain buatannya bagus, juga senjata buatan kakek ini mempunyai keampuhan yang luar biasa. Kabarnya, menurut desas-desus Tahyul, pembuatan senjata oleh kakek ini dibantu oleh dewa-dewa dan senjata yang dibuatnya itu mempunyai isi seperti benda hidup. Mendengar berita tentang ahli pembuat pedang ini, berangkatlah Temucin ke Danau Baikal, membawa batu asmara atau baja dewa hijau yang amat disayangnya itu. Di sepanjang perjalanan yang jauh ini, Temucin menggunakan kesempatan itu untuk berkunjung ke perkemahan kelompok-kelompok Mongol lainnya, untuk memperkenalkan diri sebagai putra mendiang Yesukei Han dan menceritakan bahwa dia yang akan melanjutkan pimpinan atas kelompok sukunya dan dia menawarkan persekutuan dengan mereka, mengingat akan makin berkuasanya suku Taijut yang dipimpin pangkat Goutai yang selalu memusuhi bangsi Mongol. Pemut ini memang pandai bicara dan dia berhasil membujuk pangkat punya kepala kelompok yang melihat kenyataan. Betapa pangkat setelah Yesukei Han meninggal dunia dan banyak pangkat F malah kelompok yang menjadi korban kebuasan suku Taijut. Hanya dengan persatuan yang kokoh kuat saja maka bangsa Mongol akan menjadi kuat dan jaya, demikian antara lain Temucin mengemukakan pendapatnya. Dan dalam tindakannya, dia pun tidak serakah asteris dia pangkat lak menuntut apa-apa dari para kepala kelompok. Mainkan hanya persekutuan dan persatuan, saling bantu-membantu dalam menghadapi musuh dan kesuk pangkat fan lain. Dia tidak menuntut upeti yang dipaksakan seperti para pimpinan lain, melainkan hanya menuntut KML sama, saling bantu dan setia kawan. Karena yang ditawarkan adalah keuntungan bersama, maka banyak kepala kelompok menyambutnya, apalagi ketika mereka mendengar bahwa pemuda ini telah memenangkan pilihan calon kepala suku dan menjadi wakil untuk pemilihan seluruh suku Mongol yang akan diadakan di utara. Akhirnya, tanpa halangan yang penting di dalam perjalanan, tibalah Temucin di Danau Baikal. Tidak sukar baginya untuk mencari tempat tinggal ahli pembuat pedang itu karena semua orang yang tinggal di daerah itu tahu belaka di mana tempat tinggal Taktamuka. Sebuah pondok di lereng bukit yang sunyi dan menyendiri. Dari jauh Temucin sudah mendengar berdentingnya besi bertemu besi, suara yang biasa terdengar dari dalam bengkel seorang pandai besi. Dia mempercepat larinya kuda yang ditungganginya dan ketika dia tiba di depan pondok itu, dia melihat seorang kakek sedang bekerja, memukul besi merah dengan kedua kaki terpentang lebar dan membelakanginya. Temucin meloncat turun dari kuda, mengikat kendali kuda di kayu tambatan yang berada di luar, kemudian dia melangkah ke pintu dan memberi salam dengan suara nyaring. Kakek itu menghentikan pekerjaannya, membalikkan tubuh dan melihat bahwa yang datang adalah seorang pemuda yang bertubuh tinggi tegap, dengan mata yang lebar dan mencorong jam, wajah yang membayangkan semangat yang menyala-nyala seperti nyala api dalam perapian Bengkedeltia. Dia tertarik sekali dan segera meninggalkan pekerjaannya, melangkah ke pintu dan sejenak mengamati pemudi itu dari kepala sampai ke kaki. Pemuda sederhana dan jelas menunjukkan bahwa dia datang dari jauh. Engkau Xia Aan, orang muda. Siapa nama, dari mana dan apa keperluanmu datang mengganggu orang tua yang sedang bekerja? Diam-diam Temucin juga memperhatikan kakek itu. Seorang kakek yang usianya tentu 60 tahun lebih, namun tubuhnya yang tinggi besar itu masih kokoh kuat, kedua lengannya yang telanjang itu masih dilingkari otot-otot yang besar, dan matanya juga tajam. Sikapnya demikian kaku dan sama sekali tidak bermanis muka, berbeda dengan adat kebiasaan orang Mongol yang selalu menyambut tamunya dengan manis budi walaupun selalu bercuriga. Kakek ini menyambut orang tanpa upacara dan matanya seperti menembus dada menjenguk isi hati. Mengingatkan Temucin akan mata seorang dukun sihir yang pernah dilihatnya di perkemahan sebuah suku di barat. Mengerikan. Akan tetapi karena dia datang dari tempat jauh dengan maksud baik, yaitu hendak membuatkan sebatang pedang tanpa pamrih lain yang buruk terhadap orang aneh ini, dia pun bersikap tenang ketika menjawab lantang. Aku bernama Temucin, putra mendiang Yesukei Han yang gagah perkasa. Aku datang dari Selateden, jauh ke tempat ini menemui paman yang mulai dengan satu niat saja, yaitu hendak membuatkan sebatang pedang dari batu asmara yang kumiliki. Sepasang mata yang sipit itu terkuak, mengandung kekagetan dan keheranan. Batui pangkat Mara, dan engkau putra Yesukei Han. Sudah kudengar nama besarnya. Kalau seorang putra Yesukei Han yang datang, apalagi memiliki bahan Ye pangkat Rifjiat baik, sepatutnya kalau kulayani. Akan tetapi aku ingin melihat dulu bahan itu, apakah benar baik dan cukup berharga untuk kuolah menjadi pedang pusaka. Tanpa ragu lagi Temucin mengeluarkan batu asmara yang disimpannya di balik bajunya, terselip di pinggang. Nampak cahaya kehijauan ketika benda itu diambilnya dan diserahkannya kepada kakek Taktamuka. Kakek tinggi besar itu menerimanya dan mengamatinya, matanya makin dilebarkan dan wajahnya berseri-seri. Baja Dewa Hijau tulen batu asmara. Hahaha, benar sekali, memang batu asmara, dan benda ini memang ampuh dan hebat, langka pula. Akan tetapi sayang, orang muda, baja ini sedemikian kerasnya sehingga tidak dapat dihancurkan lewat api, betapapun panasnya. Aku tidak dapat membuatkan pedang dari benda ajaib ini. Suaranya agak gemetar seolah-olah dia sendiri merasa kecewa mengapa dia tidak mampu menangani bahan yang luar biasa baiknya itu. Temucin mengerutkan alisnya, akan tetapi, paman yang baik. Aku mendengar bahwa paman Taktamuka adalah orang pembuat pedang yang tiada bandingnya di dunia ini. Bagaimana mungkin kini mengatakan bahwa paman tidak sanggup membuatkan pedang dari benda ini? Kalau begitu, apa artinya nama besar paman sebagai pembuat pedang nomor 1 di kolong langit? Kakek itu menatap wajah Temucin dahi mesra melihat betapa sepasang mata yang lebar itu mengeluarkan sinar mencorong dan dia pun diam-diam bergidik. Pemuda ini sama luar biasanya dengan benti mustika ini, sama langkanya, demikian dia berpikir sungguh aneh, seorang pemuda seperti ini memiliki BPHDA pusaka seperti itu pula, seperti pedang pusaka dengan pangkat sarungnya yang serasi sekali. Seolah-olah memang sudah diciptakan berdua untuk saling memiliki. Dia pun merasa heran mengapa dia tidak marah mendengar ucapan itu, ucapan yang menyangkal kebesaran namanya. Karena ucapan itu mengandung kebenaran, bukan celaan hinaan. Dengalem ka baik, Temucin.
Aku mengatakan bahwa aku tidak sanggup melaksanakannya karena memang benda ini pernah dibawa ke sini oleh seseorang. Aku sudah mengerjakannya. Sampai 5 hari 5 malam benda ini kuletakkan dalam api yang bernyala, akan tetapi tidak pernah dapat melunak. Kerut-merut di antara kedua alis Temucin makin mendalam. Akan tetapi, kurasa bukan ini benda itu, Paman. Cobalah periksa baik-baik dan coba pula bakar, siapa tahu sekali ini Paman akan berhasil. Membuang waktu sia-sia saja, akan tetapi tunggu. Tanda seru petik 2. Dia lalu mengamati kembali benda itu, terutama di ujungnya di mana terdapat warna merah yang menembus baja atau batu itu, dan membawanya ke hidung, mencium bau harum aneh itu. Aneh sekali. Akan tetapi siapa tahu, engkau benar, orang muda. Sebelum ku coba lagi, siapa tahu apakah aku tidak mampu sekali ini. Aku pun penasaran sekali, Temucin. Akan tetapi, ketahuilah bahwa aku sudah tua dan hidup menyendiri. Kalau pembakaran benda ini sia-sia lagi, lam siapa yang akan memelihara hidupku? Temucin mengerti. Paman, aku bukan orang yang tidak mengenai budi. Kerjakanlah pesanku itu dan aku akan mencarikan semua kebutuhan malmu minum untukmu, selama Paman membuatkan pedang itu. Kakek itu tersenyum dan mengangguk-angguk. Dia percaya kepada pemuda ini orang besar seperti Raja Kulit Putih bernama Tagrul Han itu saja, yang menjadi kenalan baiknya dan beberapa kali Pemah datang hanya untuk bercakap-cakap dengannya, memuji-muji nama Yesukei Han sebagai seorang yang gagah perkasa. Tentu puteranya pun bukan orang pangkat sembarangan. Tanpa banyak cakap lagi dia lalu memasuki pondoknya, menuju ke bengkel. Pondok itu tidak besar separuh dipakai sebagai bengkel kerja yang separuh lagi tempat dia makan dan tidur. Sederhana sekali, namun kokoh kuat sehingga dapat menahan serangan angin dan hawa dingin, kalau musim salju tiba. Kakek Taktamuka membuat api yang besar dan menggerakkan puputan, sedangkan Temucin tanpa diminta mulai memeriksa perbekalan makanan yang ada di dalam pondok itu. Memang benar kakek itu, persediaan pangan tinggal sedikit, kalau dimakan 2 orang paling-paling bertahan selama 3 hari saja. Pembuatan sebatang pedang ais pusaka tentu akan makan waktu yang cukup lama. Dia lalu keluar dari dalam pondok itu. Dalam perjalanannya ke tempat itu, pagi tadi dia melewati sebuah bukit yang dihuni banyak binatang rusa. Kesanalah harus pergi untuk berburu. Dia menjenguk ke dalam dapur atau bengkel kakek itu melihat kakek itu sedang membual api besar. Paman, aku pergi mencari bahan makanan. Katanya, kakek itu tidak menjawab. Menoleh pun tidak dan ketika Temucin memandang dengan penuh perhatian, dia mendapat kenyataan bahwa kakek itu sedang bekerja sambil memejamkan mata seperti orang bersamadi. Temucin mengangguk-angguk lalu keluar dari dalam gondok itu. Setibanya di luar, dia menengadah. Banyak sudah dia mendengar keterangan orang-orang cerdik pandai, dari mulut ayahnya sendiri kemudian pangkat ari mulut para tokoh besar yang berilmu tinggi, tentang kebesaran dan kekuasaan Raja di langit. Raja dari sekalian dewa yang menguasai alam ini. Dialah sumber segala ilmu, sumber segala berkah, sumber segala kemenangan pangkat tetef dak ada sesuatu pun, yang nampak maupun yang tidak nampak, yang tidak tunduk di bawah kekuasaan Nuf bahkan nyawa setiap orang manusia, beta pangkat Nu pangkat pandai dan saktinya, berada di dalam telapak tangannya. Tiada kekuasaan yang dapat melawan kekuasaan Tuhaf, Raja di langit. Dan kini, kakek Taktamusci pangkat Elgaknya juga mohon kekuatan dari Tuhan dalam pembuatan pedang pusaka yang dipesannya. Entah bagaimana, di lubuk hatinya, dia selalu percaya akan adanya kekuasaan tertinggi ini, pencipta badai dan halilintar, pencipta bulan, matahari dan bintang-bintang. Dan hatinya pun merasa lega. Kakek itu pasti akan berhasil sekali ini, pikirnya. Temucin lalu meloncat ke atas punggung kudanya setelah melepaskan kendali dari tambatan kuda, dan dia melarikan kudanya ke arah bukit yang dilaluinya pagi tadi. Bagi orang biasa berburu rusa merupakan pekerjaan yang tidak mudah, bahkan amat sukar. Binatang ini gesit dan tangkas bukan main, tajam penciumannya, tajam pendengarannya, dan tajam pula nalurinya. Kalau dia sudah tahu akan adanya manusia yang hendak memburunya, jangan harap akan dapat mengejar dan menangkapnya. Dia akan lari seperti angin cepatnya. Akan tetapi, Temucin adalah seorang anak Mongol tulen, keturunan pemburu yang mahir dan cakap. Dia tahu benar bagaimana harus berburu rusa. Dia harus mengintainya dari tempat yang lebih tinggi, harus mendekat dari arah yang berlawanan dengan angin, dan dia harus mampu merayap seperti seekor ular tanpa mengeluarkan suara. Semua ini didapatkannya bukan melalui pelajaran, melainkan melalui keadaan hidup yang sukar dan keras. Di gurun Gobel terutama di kalangan bangsa nomad yang berpindah-pindah nyawa manusia seakan-akan tiada harganya. Keadaan, tanahnya demikian sulit dengan dataran yang tinggi seperti bukit-bukit berjajar tiada putusnya, selalu diselubungi awan dan dihembus angin kuat. Ban pangkat i pangkat daerah yang tandus, dan yang subur menjadi rebutan sampai banyak darah tertumpah dan nyawa melayang. Sebuah petak rumput yang diperebutkan untuk makanan ternak dapat menyebabkan matinya beberapa orang. Bagian dunia itu jauh dari peradaban, orang-orang tidak mengenal baca tulis, tidak mengenal benda-benda yang terdapat di dunia barat atau selatan, dunia yang beradab. Ketahyulan muncul dengan kuatnya karena ketidaktahuan mereka. Cahaya sinar kutub utara yang nampak di malam hari musim dingin, memperkuat ketahyulan mereka bahwa di sana menjadi kerajaan bangsa jin dan peri. Terutama sekali kehidupan anak-anak, sungguh amat menderita, sengsara dan keras sekali. Anak-anak Mongol sejak kecil sekali sudah harus mengalami kesukaran dan selalu menghadapi kekerasan. Mereka, anak-anak itu, selalu kebagian yang paling akhir. Di dalam kemah, di waktu hawa di luar teramat dinginnya sehingga menyusup tulang, orang-orang sekeluarga berkumpul dekat api unggun. Yang berhak duduk paling dekat api adalah para pria dan para tamu. Baru kemudian para wanita yang duduk di sebelah kiri, agak jauh dari api unggun. Dan anak-anak boleh mencari tempat sendiri-sendiri, di bagian paling belakang.
Dalam pembagian makanan juga demikian. Yang berhak memilih dan mengambil daging adalah kaum pria lebih dahulu, karena bukankah mereka yang bersusah payah berburu dan mendapatkan binatang buruan. Setelah kaum pria, barulah giliran kaum tagar wanita dan juga orang-orang tua yang sudah tidak manem berburu lagi. Anak-anak hanya mendapatkan sisanya bempa tulang dan urat-uratnya. Dan betapa sulitnya mendapatkan makanan, kadang-kadang merek pangkat, harus berpuasa berhari-hari, hanya makan susu yang sudah membeku dan meragi. Dalam musim semi keadaannya sepangkat Fasin lumayan. Banyak dihasilkan susu kuda dan susu sapi, dan biri-biri pun pada musim semi gemuk-gemuk karena mudah mendapatkan makanan. Binatang buruan juga mudah didapat, umumnya rusa dan kalau untung baik kadang-kadang mereka dapat membunuh seekor biruang besar. Hasil buruan ini lalu dimasak dan dagingnya dibagi-bagi. Akan tetapi, di musim dingin, mulailah keadaan hidup yang serba kekurangan dan sengsara sekali. Ternak mereka kurus-kurus kekurangan makanan. Susu segar tidak ada karena kuda dan sapi tidak mengeluarkan susu, terpaksa hanya makan kumis, yaitu susu yang sulah meragi dan memabukkan itu. Dalam keadaan demikian itu, di mana daging tidak ada, mereka makan apa saja yang ada, dan pada umumnya mereka makan juwawut rebus sekedar menahan lapar dan menyambung nyawa. Ini semua masih ditambah lagi dengan pertikaian dan pertempuran yang terjadi antara kelompok. Karena kekurangan dan dorongan perut lapar, seringkali terjadi perampokan persediaan pangan dan terjadilah pertempuran yang mengorbankan banyak nyawa. Memang suatu keadaan hidup yang amat keras dan sengsara. Sejak baru pandai berjalaji, anak-anak, terutama anak-anak lelaki sudah terbiasa JDV jajar berburu tikus, marmut dan sebagainya, menggunakan tongkat atau anak panah. Mereka belajar menunggang kuda. Kekerasan dan perkelahian merupakan permainan mereka sehari-hari dan kematian bukan merupakan suatu hal yang mengerikan bagi mereka karena sudah pangkat Raj dan Iyasa. Temuchin sendiri ketika dilahirkan, ayahnya Yesukai sedang berperang melawan musuh. Pertempuran ini berhasil baik dan membawa kemenangan bagi Yesukai, dan musuhnya yang dipimpin oleh seorang kepala kelompok yang gagah bernama Temuchin pangkat papat dibinasakan. Maka, karena kagum kepada musuhnya itu, ketika putranya lahir, diberinya nama Temuchin, nama bekas musuhnya itu. Temuchin teringat akan semua pengalaman di waktu kecil ini ketika dia merangkak-rangkak dari ketinggian bukit itu dengan hati-hati karena dia melihat sekelompok rusa, ada 7 ekor banyaknya, sedang makan daun-daun dengan sikap mereka yang selalu hati-hati dan penuh kecurigaan terhadap sekeliling mereka. Busur dan anak panah sudah siap di tangannya dan Temuchin makin mendekati kelompok rusa itu, membidikkan anak panahnya ke arah seekor rusa muda yang besar dan gemuk. Tiba-tiba dia bangkit berdiri sambil mengeluarkan suara melengking nyaring. Pada saat rusa-rusa memanjangkan leher dengan kaget, mengangkat leher tinggi-tinggi sebelum kaki mereka meloncat, anak panah sudah dilepas oleh Temuchin. Anak panah itu meluncur dan tepat menancap di dada, di bawah pangkal leher. Tepat sekali anak panah itu menembus jantung dan ketika 6 ekor rusa yang lainnya sudah berloncatan tinggi dan jauh, rusa jantan yang menjadi sasaran itu roboh, menggelepar sebentar lalu terdiam mati. Dengan hati penuh rasa bangga dan gembira, Temuchin lari menghampiri, lalu memanggul rusa itu kembali ke tempat di Raau, dia meninggalkan kudanya, dan tak lama kemudian dia sudah melarikan kudanya kembali ke pondok kakek Taktamuka dengan bangkai seekor rusa di punggung kuda, melintang di depannya. Bukan hanya asteris 3 ging rusa ini yang dapatkan untuk bekal makapan Moka berdua, juga dia mencari air dan memasaknya, mencari daun-daun dan tumbuh-tumbuhan yang dapat dijadikan sayur. Sementara itu, kakek Taktamuka membakar batu asmara dan betapa heran dan gerah PSP-nya ketika baja dewa hijau atau batu asmara itu menjadi merah setelah dibakar setengah hari lamanya. Padahal dahulu, benda ini tidak dapat merah sama sekali setelah dibakar selama 5 hari 5 malam. Tahulah kakek yang berpengalaman ini bahwa seperti yang pernah didengarnya dalam dongeng, benda ini baru dapat dibakar, dan menjadi lunak setelah disiram oleh darah sepasang merpati, sepasang kekasih yang saling mencinta. Dan dia pun dapat menduga banwa wama merah yang menembus benda berwarna kehijauan itu pastilah darah yang dimaksudkan itu. Akan tetapi dia tidak mau bertanya, istanya hanya bersorak di dalam dapurnya hingga Temuchin menjadi tertarik menjenguk ke bengkel atau ke dapur itu, berhasil. Aku akan dapat membuatkan sebatang pedang dari baja aneh itu sekarang. Kakek itu berseru dengan gembira dan bangga. Tidak ada kebanggaan dan kesenangan yang lebih besar dari seorang seniman daripada melihat karyanya berhasil baik. Ada semacam kepuasan dan kebanggaan diri yang bukan kesombongan, bangga bahwa dia telah terpilih untuk menjadi pelaksana kekuatan dan kemampuan yang langka itu. Kakek itu memang luar biasa. Dia bekerja siang malam tanpa berhenti, kecuali kalau perutnya lapar sekali dan dia perlu makan, dilayani oleh Temuchin. Hubungan mereka menjadi akrab. Taktamuka merasa tembiu kepada pemuda itu yang benar-benar telah memegang janji dan menyediakan segala keperluannya. Sebaliknya Temuchin juga kagum kepada kakek itu, kagum melihat kepandaiannya, kemampuannya dan juga semangatnya yang amat besar. Seorang pangkat Tengsen semangat seperti itu akan mampu melakukan pangkat VKV saja untuk membuat usahanya berhasil dan diam-diam dia mencatat dalam hatinya untuk mencontoh semangat kakek itu. Biarpun kakek Taktamuka bekerja siang malam dengan tekun, namun setelah sebulan lamanya, barulah pedang itu jadi. Sebatang pedang yang sinarnya berkilauan, mengeluarkan cahaya kehijauan dan tajam kedua matanya, juga runcing dan terutama sangat keras. Kalau disentil dengan kuku jari, mengeluarkan bunyi seperti emas atau perak asli. Akan tetapi Taktamuka hanya ahli membuat pedang dan tidak mau menyia-nyiakan waktu untuk membuat sarung pedang itu hanya pekerjaan para tukang hias demikian pendapatnya sehingga ketika dia menyerahkan pedang itu kepada Temuchi hanya pedangnya yang indah, akan tetapi gagang pedang dan sarungnya terbuat dari kayu sederhana saja. Orang muda yang gagah, aku mengucapkan selamat kepadamu telah memiliki pedang ini. Aku sendiri sudah merasakan getaran pengaruhnya yang ampuh sekali. Tidakkah engkau juga merasakan selama berada di sini sebulan lamanya ini? Temuchin mengangguk, karena memang perasaan itu membuatnya sering termenung mencari sebabnya. Kiranya hawa pedang ini yang menjadi sebab.
Apa yang kau rasakan? Kakek itu bertanya, ingin meyakinkan. Entah mengapa, selama berada di sini aku merasa tenteram dan damai, dan yang ada hanya perasaan kagum dan suka kepadamu, Paman. Sisgevo olah lenyap semua kekerasan yang berada dalam hatiku, dan aku merasa hidup begini indah dan penuh kedamaian. Itulah hawa pedang pangkat ini yang memengaruhi kita, anakku. Pedang ini semang pantas dinamakan pedang asmara, dan sekarang aku mengerti mengapa baja dewa hijau ini oleh bangsa Mongol dinamakan batu asmara. Kiranya memang mengandung hawa yang melunakkan hati manusia, tentu mendekatkan perasaan cinta antara dua orang berlawanan kelamin, dan mendatangkan kedamaian dalam hati orang yang dekat dengannya. Sebatang pedage pusaka yang tiada keduanya. Semoga engkau berbahagia dengan pusaka ini, Temucin. Akan tetapi, ingin sekali sekarang aku mengetahui, apakah warna merah yang menodai batu asmara itu sehingga dia dapat dilunakkan dalam api. Dengan singkat Temucin menceritakan tentang Harkai dan Bailun yang membunuh diri dengan batu asmara karena perjodohan mereka dihalangi, dan betapa batu yang berlumur darah itu dibiar menggeletak tanpa dipedulikan orang maka lalu diambil dan disimpannya berapa tahun lamanya. Mendengar itu kakek Taktamuka mengangguk-angguk. Sudah kuduga. Kiranya kekebalannya terhadap kobaran api ditawarkan oleh darah sepasang kekasih, dan darah sepasang kekasih itu memperkuat hawa cinta yang tersebar dari benda itu. Simpanlah pedang ini baik-baik, anakku, dan jangan salah gunakan. Kalau pedang itu terjatuh ke dalam tangan seorang pria yang suka mempermainkan wanita, akan berbahaya sekali dan setiap orang wanita akan mudah ditundukkan olehnya. Akan tetapi kulihat engkau bukan pria seperti itu, engkau seorang gagah perkasa dan pantas menjadi seorang besokufan seorang laki-laki hamba nafsu berahi. Temucin menerima pedang sambil memberi hormat. Paman, aku seorang Yafili Fuskin. Pembayaran apakah yang dapat kuberikan untuk membalas jasamu ini? Kakek itu tertawa. Pembayaran. Aku tidak mengharapkan fiblan jasa darimu, orang muda, karena aku sudah menerima imbalan yang teramat besar dengan melihat pekerjaanku berhasil baik. Tidak tahukah engkau bahwa hawa pedang itu pula yang telah membuat aku suka mengerjakan pekerjaan itu dengan sukarela tanpa minta imbalan jasa. Hawa pedang itu bukan hanya mengandung dorongan kasih sayang dan berahi, namun juga melunakkan hati seseorang dan menghilangkan ketamakan dan kejahatan. Temucin menghaturkan terima kasih, lalu meninggalkan pondok kakek itu, membalapkan kudanya dengan pedang yang baru itu terselip di pinggangnya, tertutup baju. Dalam perjalanan pulang ini, dia mengambil jalan memutar untuk singgah di perkemahan setiap kelompok yang ada, dan dia mendapatkan kenyataan aneh. Kalau ketika berangkat, persinggahannya kepada kepala-kepala kelompok tidak selalu berhasil baik, antara mereka ada yang menerima dengan manis dan menerima uluran tangannya untuk bekerja sama, akan tetapi ada pula yang menolak dan mengambil sikap bermusuhan. Kini, setiap kelompok yang didatangi menerima dengan manis budi dan menyatakan kesungguhan hati mereka untuk bersekutu dan mendukung pemuda putra Yesukei Han yang gagah perkasa itu. Tentu saja Temucin merasa girang sekali dan semakin merasa yakin bahwa kelak cita-citanya tentu akan terwujud, yaitu mempersatukan bangsa Mongol menjadi bangsa yang besar dan jaya karena persatuan yang kokoh kuat dengan dia menjadi pemimpin tunggalnya dan ia pun girang bahwa agaknya pedang asmara telah memperlihatkan keampuhannya, melunakkan hai membaja dari para kepala kelompok yang biasanya pantang menyerah itu. Ketika tiba di perkemahan Galasing dia mendengar berita bahwa pemilihan kepala suku di utara akan dimulai dan ia sebagai wakil kretri daerah itu diharapkan berangkat, diantar oleh pengawal dari 10 kepala kelompok yang telah memilih dia menjadi calon. Temucin menitipkan page-nya kepada ibunya. Ibu, harap hati-hati menyimpan pedang pusakaku ini dan jangan perlihatkan kepada siapapun. Demikian pesannya kepada ibunya. Berangkatlah Temucin ke utara, dikawal oleh pasukan sebanyak 50 orang, dari setiap kelompok 5 orang jagoan. Mereka semua menunggang kuda menuju ke utara, di lembah Sungai Onon, di mana diadakan pertemuan besar antara para kepala klan atau kelompok besar. Ketika pemilihan dimulai dan para calon diuji kekuatan, kecepatan dan kepandaian mereka, Temucin termasuk di antara mereka yang lulus dan kini tinggal dipungut suara terbanyak untuk memilih seorang pemimpin suku. Dan ternyata bahwa semua kepala kelompok yang pernah dihubungi Temucin, kini mengacungkan tangan memilih Temucin. Lebih dari separuh jumlah para kepala kelompok atau wakilnya yang hadir menyatakan dengan suara bulat memilih Temucin, putra mendiang Yesukei Han sebagai ketua atau pemimpin suku Yakka yang baru, pangkat menggantikan ayahnya. Temucin pulang sambil megembau pangkat kemenangan gemilang. Dia dihormati di mana Iftaya sebagai seorang kepala suku yang baru dan hampir asterisk pangkat mua kelompok yang termasuk suku Yakka menyatakan tunduk dan menggabungkan diri di bawah pimpinan ketua yang masih amat muda ini. Dewi Xo Budi, S.O. Akan pangkat TPM Temucin tidak mengira bahwa keberuntungannya itu diimbangi dengan peristiwa lain yang tidak memenangkan hatinya. Hal itu terjadi di dalam perkemahan Galasing sendiri. Seperti telah disinggung di bagian depan, diam-diam Galasing mempunyai suatu pamrih ketika dia membujuk Temucin agar membawa keluarganya untuk tinggal di kelompoknya. Pamrih itu ialah untuk mempersunting janda Holun yang masih nampak muda dan cantik jelita untuk menjadi seorang istri mudanya karena kalau hal ini terjadi, berarti Temucin menjadi anak tirinya yang tentu akan taat kepada dia sebagai ayah tiri. Bukan karena pamrih itu saja Galasing mendekati janda itu, melainkan karena memang dia jatuh hatinya oleh kecantikan Holun. Kalau selama ini Holun mempertahankan kejandaannya adalah karena memang ia setia kepada mendiang suaminya dan berjanji dalam hati tidak akan menikah lagi. Kalau selama 4 tahun ini tidak ada pria yang berani mengganggunya adalah karena ia keras hati, galak dan berani. Akan tetapi, Galasing kini memperoleh kesempatan. Ketika Temucin pergi untuk maju sebagai calon pemimpin suku Yakka di utara, Galasing mulai merayu Holun. Holun Fang manis, mengapa engkau menyiksa dirimu sendiri dan bertahan menjadi seorang janda yang kesepian tidak baiklah kalau menjadi janda terus, akan menjadi bahan pergunjingan dan buah tertawaan orang, dan akan banyak datang penggoda. Kita masih ada hubungan kekelur-aan dan kini kalian telah tinggal pula di sini di bawah perlindunganku.
Apa salahnya kalau kini engkau menjadi istriku? Hal ini akan diterima sebagai sesuatu Ye pangkat V, wajar oleh semua orang. Engkau masih muda, cantik seraku suka padamu, Holun. Demikian berkali-kali Galasing membujuk dan merayu. Akan tetap Holua selalu mengelak. Aku adalah pangkat JS pangkat orang janda dengan kewajiban yang cukup besan itlasing. Aku harus membesarkan anak-anak harus memeho dan ramadu-maduku dan anak-anak mereka. Aku ingin terlihat Temucin menjadi pengganti ayahnya dan kalau sudah begitu, barulah lega rasa hatiku. Harap kau jangan menggangguku. Setelah berkata demikian, Holun lalu meninggalkan Galasing dan lari memasuki kemahnya sendiri. Akan tetapi Galasing bukan orang yang mudah putus asa. Dia semakin tertarik, beraninya dikobarkan oleh penolakan halus itu. Dalam pandang matanya, Holun nampak semakin cantik saja. Burung liar yang sukar ditangkap memang selalu nampak jauh lebih menarik daripada burung yang berada dalam sangkar. Dia tak pernah bosan membujuk setiap kali berkesempatan dan sebulan kemudian, setelah bosan membujuk karena selalu ditolak oleh Holun yang kini mulai berani menolak dengan kata-kata kasar, Galasing pada suatu tengah malam yang sunyi, berani memasuki kemah Holun. Pada waktu itu, Temucin belum pulang, Kasar sedang pergi berburu dan belum pulang, juga Belgutai tidak tidur di kemah ibunya. Yang tidur di situ hanyalah Holun, 2 orang madunya, dan beberapa orang anak perempuan. Semua orang dalam kemah itu telah tidur, kecuali Holun yang pound sterling masih belum tidur karena ia memikirkan putranya, Temucin yang belum juga pulang, padahal sudah hampir sebulan dia pergi ke utara. Karena khawatir dan remtu kepada putranya, Holun mengeluarkan pedang asmara dan memeriksanya. Akan tetapi, pedang itu segera diselipkan ke bawah bantalnya ketika didengarnya ada suara kaki orang di luar kemah. Kemah itu tersingkapuri luar dan masuklah Galasing. Holun terkejut sekali dan bangkit berdiri, memandang dengan mata tepaiklak. Akan tetapi sungguh luar biasa sekali. Ia tidak marah. Hanya terkejut dan heran melihat Galasing Kenjetete memasuki kemahnya pada waktu lewat tengah mah pangkat M seperti itu, hampir pagi malah. Kau, mau apakah? Tanyanya dan suaranya mengandung getaran aneh. Hal ini sungguh tidak diduga oleh Galasing yang tadinya mengira bahwa tentu wanita itu akan marah-marah dan memakinya. Akan tetapi dia memperhitungkan bahwa Holun tentu tidak berani membuat ribut karena kalau hal itu diketahui orang, tentu akan mendatangkan aib baginya. Memang dia sengaja mempergunakan kesempatan ini untuk agak memaksakan kehendaknya. Kalau sekali dia sudah berhasil membuat wanita itu menyerah, berhasil menggaulinya, maka tentu Holun akan bertekuk lutut dan tidak ada pilihan lain bagi dirinya yang sudah ternoda itu kecuali mau menjadi istrinya. Aku datang karena semalam tidak dapat tidur, Holun yang cantik. Aku hanya membayangkan wajah dan tubuhmu, aku amat rindu kepadamu. Berkata demikian, Galasing melangkah maju menghampiri dan Holun hanya berdiri dengan tubuh lemas seolah-olah semua, tenaganya hilang pada saat itu. Semua semangat perlawanannya lumpuh dan ia seperti di bawah hanyut gelombang yang amat manis dan nyaman. Bahkan ketika Galasing merangkulnya mendekapnya kemudian mencium mukanya, ia mandah saja, menengadah bahkan menyerah seperti setangkai bunga kekeringan menerima datangnya curahan hujan pertama. Tentu saja Galasing menjadi girang bukan main. Sama sekali tidak disangkanya dia akan menerima sambutan seperti ini, mesra dan penuh penyerahan. Melihat wanita cantik itu memejamkan mata dengan pasrah, berkobar berahi dalam diri Galasing dan dia lalu memondong tubuh Holun, hendak pangkat direbahkan kembali ke tempat tidurnya. Akan tetapi, Holun membuka mata melihat anak-anak yang tidur di situ, juga 2 orang madunya dan ia berbisik. Jangan di sini, dan ia menolak tubuh Galasing dengan kedua tangannya. Galasing menyeringai, maklum bahwa memang tidak enak sekali menggauli Holun di kemah yang penuh orang itu. Dipondongnya tubuh Holun dan dibawanya keluar kemah. Holun hanya pasrah dan memejamkan matanya. Begitu Galasing yang memondong tubuh Holun tiba di luar kemah, terjadilah perubahan hebat pada diri Holun. Tubuh yang tadinya hangat dan penuh kepasrahan, lunak dan lembut, tiba-tiba saja menjadi kaku. Mata yang tadi terpejam pasrah itu kini terbelalak dan Holun meronta-ronta, lalu tangannya menamparkan. Plak, pipi Galasing kena ditampar hingga pria ini terkejut dan melepaskan pondongannya. Holun berdiri di depannya seperti seekor singa betina yang diremas anaknya. Matanya mencorong seperti mengeluarkan kilat ketika ia membentak, berdebah busuk. Apa yang kau lakukan ini, Holun? Kenapa engkau bersikap begini? Bukankah tadi, di dalam kemah tadi, engkau menerima cumbu rayuku dengan penuh kepasrahan dan merasakan kehangatan perasaan cintamu budaku? Manilah, sayang, jangan berlagak lagi, mari kita mempangkat sukfek pangkat mahku, tidak. Oh, tidak, Holtun menutupi mukanya dengan kedua tangan, ia tidak pangkat G menangis, akan tetapi tubuhnya menggigil dan kedal kakinya gemetar. Ah, apa yang telah kulakukan? Tadi aku seperti dalam mimpi, dicumbu rayu suamiku, dipondong. Kiranya engkau Amcemki, engkau jahanam yang menggunakan kesempaslan selagi aku bermimpi. Holun, kau tidak bermimpi, engkau tadi menyambutku dengan penuh kemesraan. Marilah, tidak, enyah kau dari sini, keparat. Galasing menjadi marah. Dia merasa seperti dipermainkan wanita itu. Tadinya menyerah dan terasa benar ketika memondong Holun, terasa benar kehangatan tubuh itu, kehausan wanita itu akan cumbu rayu dan kasih sayang, terasa benar bahwa wanita itu amat membutuhkannya dan mengharapkannya, juga menyambut belayan dan ciumannya. Akan tetapi sekarang, wanita itu tiba-tiba marah-marah, menamparkan dan memaki-makinya. Apakah ini hanya laga saja untuk menjual mahal? Seorang wanita yang belum pernah dia temui keduanya. Begitu panas, begitu berani, begitu keras, namun memiliki kelembutan menghanyutkan sekali sudah menyerah diri. Holun, aku sudah cukup sabar. Engkau bahkan telah menamparku. Kalau bukan engkau, kalau aku tidak begini tergila-gila kepadamu, kalau engkau wanita lain, untuk tamparanmu itu tentu engkau sudah kubunuh. Sekarang,
Mau atau tidak engkau harus menjadi milikku. Tiba-tiba saja dia menubruk dan memondong Holun. Wanita ini berteriak-teriak dan memukul, mencakar dan meronta-ronta, akan tetapi tentu saja dia tidak dapat berbuat banyak dalam dekapan seorang kepala kelompok yang bertenaga besar seperti Galasing. Pria yang sudah marah dan sudah memuncak gairahnya itu lalu membawanya memasuki sebuah kemah kosong. Sementara itu jeli orang madu Holun yang tadi kaget mendengar suara ribut-ribut, sudah keluar dari kemah dan ia melihat Brach Holun dipondong secara paksa dan dibawa masuk pangkat Mam kemah oleh Galasing. Ia terkejut dan tubuhnya gemetaran, akan tetapi apa yang dapat ia lakukan? Pada saat itu, terdengar derap kaki kuda dan terdengar seruan-seruan juar perkemahan bahwa Temucin dan para pengiringnya pulang. Mendengar ini, madu itu cepat berlari menyambut. Ketika Temucin melihat ibu tirinya berlari-lari menghampirinya, dia cepat meloncat turun. Sebelum dia sempat bertanya, ibu tirinya sudah memegang lengannya dan berkata, "Celaka, Temucin, ibumu." Temucin terkejut dan memandang tajam penuh selidik. "Ibuku, ada apa dengan ibuku?" Jilid 3. Ia ditangkap Galasing dan dibawa masuk ke dalam sebuah kemah. "Cepat, kau tolong ibumu." Temucin menarik lengan ibu tirinya dan disuruh menunjukkan kemana ibunya dibawa. Ketika tiba di depan kemah dan diberitahu oleh ibu tirinya bahwa ibunya dibawa masuk ke dalam kemah itu, dia pun meloncat dan membuka kemah dengan kasar, merenggut dan menyingkap kain kemah lalu masuk ke dalam. Apa ya pangkat yang dilihatnya dalam kemah itu membuat matanya yang lebar terbelalak dan seperti mengeluarkan api berkilat. Dia aneh lihat mereka bergumul di atas pembaringan itu. Asteris ibunya yang meronta-ronta dan melawan dengan mencakar, memukul dan menggigit bagaikan seekor singa betina marah, pakaiannya sudah hampir telanjang, dan Galasing yang menggeluti ibunya, berusaha hendak memperkosanya. "Galasing Jahanmen, anjing busuk kau!" bentak Temucin dengan muka merah dan dada turun naik seperti ada gelombang pasang di dalam dadanya. Mendengar bentakan ini, Galasing pangkat terkejut dan cepat dia meloncat turun, membalikkan tubuhnya seperti seekor biruang marah. Muknya merah, matanya melotot dan mulutnya berbuih. Dalam keauhan di cengkeram berahi yang berkobar, tadi dia tidak mendengar akan kembalinya rombongan itu dan kini dia tidak dapat mengelak lagi. Temucin melihat dia menggumuli Holun. Wanita itu cepat membereskan pakaiannya dan menarik diri di sudut pembaringan, memandang dengan hati berdebar tegang. Ia tahu betapa berbahayanya Galasing, seorang kepala kelompok yang terkenal memiliki tenaga besar dan pandai ilmu gulat. Temucin, kebetulan sekali aku memang hendak membunuhmu." Bentaknya sambil menyambar sebatang tombak yang berada di dalam kemah itu lalu menerjang ke depan, menusukkan lembingnya ke arah perut Temucin. Akan tetapi ketika memasuki kemah, Temucin juga sudah memegang sebatang lembing yang bagus dan kuat, hadiah dari seorang kepala suku yang kagum kepadanya, dan seperti sudah menjadi kebiasaan ayahnya pula, di bawah lembing itu diberi hiasan ekor yak berwarna putih. Melihat Galasing yang kini dibencinya itu menusukkan tombaknya, Temucin juga menggerakkan tombaknya menangkis sambil mengerahkan tenaga. Terang, dua lembing bertemu Fian akibatnya, lembing di tangan Temucin terpental. Maklumlah pemuda ini bahwa dalam hal tenaga, dia pangkat Hich kalah kuat dibanding pamannya itu. Maklum, dia adalah seorang pemuda remaja yang usianya belum genap 15 tahun, sedangkan lawannya seorang dewasa 3 yang bertubuh kokoh kuat, terlatih dan memiliki tenaga pound sterling SAR. Melihat betapa lembing di tangan pemuda itu terpental, Galasing menyeringai dan mengeluarkan gerengan seperti seekor binatang buas, lalu memutar lembingnya dan kembali menyerang dahsyat. Sekali ini, Temucin tidak mengadu tenaga melalui tombak. Dia tahu bahwa hal itu merugikan dirinya, maka dengan menggunakan kesigapannya, dia mengelak dengan loncatan ringan, lalu dari samping tombaknya membalas dengan tusukan ke arah lambung lawan. Galasing memutar tombaknya menangkis sambil mengerahkan tenaganya, akan tetapi Temucin kembali menarik tombaknya, tidak membiarkan senjata mereka bertemu. Sambil menarik tombak, dia memutar senjata dan kini mata tombaknya meluncur ke arah tenggorokan Galasing. Orang ini terkejut, cepat melempar diri ke kiri sambil memutar tombak melindungi diri. Untung dia melakukan ini karena kembali ujung tombak Temucin telah menyerangnya dari sudut lain. Demikian cepatnya gerakan Temucin sehingga Galasing mulai merasa jerih. Memang pemuda ini pernah mempelajari ilmu tombak dari beberapa orang ahli, dan dia pun tidak pernah bosan untuk berlatih sehingga gerakannya amat cekatan. Setelah menghadapi serangan Temucin secara beruntun dengan putaran tombaknya, tiba-tiba pada saat tombak Galasing membalas serangan tusukan, tubuh Temucin yang mengelak itu melangkah maju mendekat dan kini kaki Temucin terayun menendang ke arah lutut lawan Dukek. Lutut Galasing tertendang dan dia mengeluarkan teriakan marah ketika terguling ke atas lantai kemah. Galasing yang bergulingan itu masih memutar tombaknya dan menyerang dari bawah, akan tetapi Temucin yang sudah siap, mengerahkan tenaga memukul tombak lawan dari samping sambil mengerahkan tenaga. Kini tenaga mereka tidak bertemu langsung karena tenaga Galasing kerahkan, hentuk menusuk sedangkan Temucin mengerahkan tenaga untuk memukul dari samping. Krek, tombak Galasing terpukul patah. Memang tombak yang dipegang Galasing itu tidak dapat dibandingkan tombak Temucin, hadiah dari seorang kepala kelompok, sebuah tombak pilihan. Galasing menjadi pucat ketika dia melompat berdiri dengan tombak sepotong di tangannya. Dia marah sekali akan tetapi juga semakin gentar. Dilemparkannya tombak sepotong itu ke arah Temucin. Tombak pendek itu meluncur bagaikan anak panah ke arah dada Temucin, namun pemuda ini dengan tenangnya memutar tombaknya dan memukul senjata yang melayang itu sehingga runtuh. Kini Galasing menghadapi Temucin dengan tangan kosong dan muka pucat Temucin tersenyum mengejek, lalu dia menancapkan tombaknya ke sisi. Tombak itu menancap di sudut ruangan dalam kemah itu, gagangnya tergetar saking kuatnya Temucin melemparkan senjata itu. Dia kini menghadapi Galasing dengan tangan kosong. Jahanam busuk. Kalau wanita ini bukan ibu kandungku, aku tidak akan mencampuri urusanmu menggauli wanita. Akan tetapi ia ibu kandungku dan perbuatanmu berarti menghinaku, karenanya engkau harus mati di tanganku. Kata Temucin, matanya mencorong penuh kemarahan.
Kalau engkau memang laki-laki sejati, mari kita membuat perhitungan di luar kemah. Mendengar ini, Galasing girang sekali kalau mereka berkelahi di luar kemah, tentu banyak anak buahnya yang melihat dan anak buahnya Tentio akan membela dan membantunya. Baik, mari kita keluar dan membikin perhitungan di sana. Katanya garang UNTPK menutupi kekalahannya tadi. Setibanya di Yarmiata banyak orang telah berkumpul di luar dan pipa pangkat banyak obor dinyalakan sehingga keadaan menpangkat Devtelang. Perkelahian antara Galasing dan Temucin telah didengar orang dan banyak di antara para anggautel kejit kurang dari empok itu berdatangan untuk menonton, apalagi setelah mereka mendengar dari para pengawal Temucin bahwa pemuda itu telah menang dalam pilihan dan dia terpilih sebagai kepala suku Yakka, menjadi pengganti mendiang ayahnya, Yesukai. Melihat banyak anggota kelompok berada di situ, Galasing segera berseru dengan suara nyaring, "Saudara-saudara lihat, Temucin hendak memberontak. Dia perlu dihukum. Mari, bantulah aku menangkap pemberontak ini." Akan tetapi Temucin berteriak dengan suara lantang. "Bohong, hayo! Siapa yang berani menangkap aku, pemimpin kalian pemimpin baru suku Yakka, pengganti mendiang ayahku Yesukai Han. Akulah Han baru yang terpilih, dan semua kepala kelompok menjadi pembantu-pembantuku. Galasing telah berkhianat kepadaku, oleh karena itu aku akan menghukumnya. Kalian lihat saja pemimpin kalian menghukum orang yang berkhianat. Dia hendak memaksa dan memperkosa ibu kandungku, berarti dia telah menghina aku yang menjadi putra buku. Aku pemimpin kalian yang baru, telah dihinanya, maka dia harus menerima hukuman dari tanganku sendiri." Melihat betapa semua orang terpengaruh kata-kata Temucin dan tidak ada seorang prin yang mentaati perintahnya tadi, Galasing mengeluarkan suara menggeram dan dia pun menerjang ke Deptu dengan kedua lengan terbuka menerkam seperti seekor biruang marah. Temucin maklum bahwa Galasing memiliki tenaga besar dan juga seorang ahli gulatian PKKN dan berbahaya. Maka dia pun tidak membiarkan irinya ditangkap. Dengan gesit sekali dia menyelinap melalui bawah lengan kiri untuk mengelak, lalu fuguhnya membalik dan kakinya sudah meluncur dari bawah mengirim tendangan keras. Bull, perut Galasing tertendang dari samping dan tubuhnya yang tinggi besar itu terhuyung ke belakang, hampir terjengkang. Kemarahannya memuncak, ia membalik dan menyerang lagi, kini dengan gerakan cepat kedua tangannya menyambar dari kanan kiri untuk menangkap pemuda remaja yang berani melawannya itu. Melihat serangan yang ganas ini, Temucin menangkis dengan kedua tangannya pula, dan tangkisannya dari dalam itu membuka kedua lengan lawan, maka secepat kilat dia membalas dengan pukulan tangan kanan ke arah dada yang bidang itu. Des, Galasing terjengkang dan terbanting ke atas tanah. Tak disangkanya bahwa pemuda remaja itu sedemikian kuat dan gesitnya sehingga dia mulai merasa gentar. Akan tetapi, karena dia tahu bahwa pemuda itu tidak akan mengampuninya, dia pun bangkit lagi, diam-diam tangannya mencengkeram pasir. Begitu bangkit, dia menerjang, tangan kanannya bergerak ke depan dan pasir yang digenggamnya itu sudah menyambar ke arah muka Temucin. Pemuda ini terkejut, kedua matanya kemasukan pasir dan dalam keadaan gelagapan tidak pangkat-pangkat membuka mata itu, Galasing sudah membuat gerakan memutar, lalu menerkam Temucin dari belakang. Tetlu lengannya yang kokoh berotot melingkar-lingkar itu adalah menelikung tubuh Temucin, melingkari pundak dan leher, dan jari-jari tangannya yang kuat mencengkeram dan mencekik leher Temucin. Semua orang YMG melihat perkelahian ini, menahan napas saking tegangnya. Mereka yang tahu akan ilmu gulat, maklum bahwa keadaan Temucin berbahaya sekali karena kunci yang dipergunakan Galasing itu sukar sekali dilawan. Orang yang sudah pangkat ditelikung dari belakang seperti itu, tak mungkin dapat melepaskan diri, apalagi kunci itu dilakukan seorang ahli gulat yang bertenaga besar seperti Galasing. Tak lama lagi Temucin akan mati kehabisan napas oleh cekikan maut itu. Biarpun mereka semua merasa khawatir akan keselamatan Temucin, tak seorang pun berani melerai. Mereka adalah orang-orang yang sudah biasa menghadapi perkelahian dan dalam hal ini orang-orang suku Yakka Mongol memegang teguh kepada kejantanan dan kegagahan. Mereka tidak akan melakukan pengeroyokan dan tidak akan mencampuri kalau ada dua orang sedang berkelahi memperebutkan kebenaran masing-masing. Biarpun kini mereka melihat Temucin terancam bahaya maut, mereka hanya memandang dengan hati tegang saja tanpa niat sedikitpun untuk mencampuri atau melerai. Akan tetapi Temucin bukanlah pemuda biasa saja, bukan pula jagoan biasa. Dia sudah banyak mempelajari ilmu bela diri yang aneh-aneh dari para pertapa di pegunungan Gobi. Biarpun kini dia terjepit, lehernya tercekik oleh dua tangan yang lengannya membelit dan menelikungnya dari belakang, biarpun dia maklum bahwa nyawanya terancam maut, dia tidak kehilangan akal dan tidak menjadi gugup. Dengan penuh perhitungan, dia membuat gerakan membungkuk dengan tiba-tiba sambil mengerahkan tenaganya. Pemuda ini kuat sekali, Mamiin belitan kedua tangan yang mengunci dari belakang itu tidak mungkin dapat dibuka, apalagi Galasing cepat memasang kuda-kuda dengan merenggangkan kemak kaki dan mengerahkan tenaga untuk menjaga kaki dan mengerahkan tenaga untuk menjaga agar rontaan Temucin tidak sampai membuat dia roboh terguling. Daf pangkat Velaha yang dikehendaki Temucin. Dia meronta tadi bukan untuk mencoba melepaskan jepitan, melainkan agar pangkat Wannya merenggangkan kedua kaki. Kini, secepat kilat kaki kanannya menyepak ke belakang dengan pengerahan Vepsganya. Titik, ngek, tumit kaki kanannya itu tepat mengenai alat kelamin di selangkangan kedua kaki Galasing. Betapa kuatnya seseorang, bagian anggota rahasia itu merupakan bagian tubuh yang paling lemah. Kini, tumit itu menghantam dengan kerasnya maka seketika Galasing mengeluarkan hawa dari mulutnya yang terbuka lebar, matanya terbelalak seketika pandang matanya berkunang, rasa nyeri yang menusuk-nusuk dari selangkangan naik ke perut, dada dan kepala, membuat tenaganya lenyap, tangannya seperti lumpuh dan napasnya terengah-engah. Saat itu, Temucin sudah mengerahkan tenaganya, meraih jari-jari tangan yang mencekik leher, menggunakan kekuatannya untuk melepaskan cekikan itu lalu dia merendahkan tubuh, membuat gerakan membungkuk tiba-tiba tubuh Galasing sudah diangkatnya dengan pinggulnya lalu dibanting ke depan melalui belakang tubuh. Tubuh Galasing melayang ke atas dan terbanting ke atas tanah dengan kedua lengan tertekuk-tekuk. Bres, karena bantingan itu kuat sekali dan kepala Galasing tertumbuk pada tanah keras, mak pangkat Hia menjadi pening. Dia mencoba untuk merangkak bangun sambil mengeluh panjang.
Akan tetapi, Temucin sudah menghampiri dan sekali menggerakkan pangkat kaki kanannya, Temucin menendang dengan mengarahkan kakinya pada sasaran yang tepat sekali, di dekat tengkuk Galasing. Krok, tulang leher Galasing disambar tendangan yang amat kuat itu seketika pasti. Dia terkulai dan tewas. Temucin menderfto sekian seruan para penonton yang tegang, juga kagum kepdanya. Karena khawatir kalau ada yang merasa tidak senang atas kematian Galasing, dia lalu mengangkat lebih besar dari dada dan berkata dengan suara lantang dan pandang mata mencorong. Aku, Temucin, sebagai kepala suku yang memimpin para kepala kelompok, terpaksa menghukum Galasing yang berkhianat. Lihat, orang yang berkhianat ini tidak diberkahi para dewa, sehingga dia roboh dan tewas di tanganku. Siapa yang merasa penasaran dan hendak membelanya, berarti menjadi pengkhianat pula dan boleh maju untuk menerima hukumanku. Tak seorang pun berani maju dan dengan murah hati Temucin mengumumkan bahwa dia tidak memusuhi para istri dan anak dari Galasing yang tidak salah. Nama Temucin makin menanjak dikagumi banyak kepala kelompok yang jauh lebih tua dan berpengalaman. Mereka dapat melihat bahwa di dalam pemuda ini terdapat jiwa kepemimpinan yang amat kuat, dan mulailah mereka mengharapkan agar bangsa Mongol akan bangkit dan menjadi jaya di bawah pimpinan kepala suku muda itu. Temucin yang berusia 17 tahun lalu minta perkenan ibunya untuk memboyong tunang Temya, Bortai putri kepala kelompok Munlik atau Karuga Bukituk menjadi istrinya. Ibunya memberi doa restu dan berangkatlah Temucin bersama pengiringnya ke perkampungan kelompok yang dipimpin oleh Munlik. Munlik atau Karuga menerima Temucin dengan ramah, apalagi dia sudah mendengar bahwa calon mantunya itu terpilih sebagai kepala sukem. Dia menyerahkan Bortai yang kini sudah BFO pangkat Siaj 16 tahun dan menjadi seorang gadis muktadas pangkat antik manis itu dengan hati rela. Demikianlah pangkat Temucin membawa pulang Bortai sebagai istrinya yang pertama dan ternyata Bortai merupakan seorang istri satu, yang amat manis dan amat mencinta suaminya. Di dalam kamar dalam tenda bersama istrinya Temucin menemui suatu kehidupan yang penuh dengan kasih sayang, penuh kemesraan dan seakan-akan lenyaplah semua kekerasannya kalau dia sudah berada di dalam kamar itu bersama istrinya. Seringkali ia merasa heran mengapa hatinya seketika berubah kalau dia sudah masuk kamar disambut senyum Bortai. Dia tidak tahu bahwa dia dan istrinya dikuasai pengaruh pedang asmara yang selalu tergantung di kamarnya. Odewix Obudi, S0, nama besar Temucin semakin dikenal para kepala kelompok sebagai seorang pemimpin muda yang gagah perkasa, berani, adil dan bertanggung jawab. Maka banyaklah kini kepala-kepala kelompok yang percaya kepadanya dan datang bergabung, menyatakan kagum mereka dan mengakui kebesarannya dengan mengirim upeti dan barang-barang hadiah sebagai tanda persahabatan. Dia menerima semua kepala kelompok yang bergabung dengan tangan dan hati terbuka, melupakan semua persoalan masa lalu, dan dalam hal keadilan terhadap para kelompok yang bersahabat, dia lebih terkenal dan lebih disuka daripada mendiang ayahnya, Yesukei Hi sendiri. Temucin sebagai pemimpin tidak tamak murka, tidak pernah memaksa orang untuk menyerahkan hasil buruan secara kejam, dan hanya menerima pemberian mereka pangkat ang diserahkan secara sukarela. Tidak pernah pangkat hak mewampas istri orang seperti sering dilakukan para kepala tompok dan pimpin lain. Temucin Jukcif berbeda dengan ayahnya, dia tahu bahwa kekuasaan perlu ditunjang dengan kekuatan. Tanpa adanya kekuatan pangkat MHK mungkin kekuasaan dapat dipertahankan, dan tanpa ridanya kekuatan yang menunjang kekuasaan, tidak mungkin dia dapat mempersatukan dan memimpin bangsanya, cita-cita yang ada dalam batinnya sejak dia masih kecil. Maka, dia pun mulai memilih anggota kelompok-kelompok itu, orang-orang muda yang bertubuh kuat, dan mulai membentuk pasukan yang dilatih oleh para pembantunya yang berpengalaman. Dalam waktu 2 tahun saja, dia telah berhasil membangun sebuah pasukan yang terdiri dari 13.000 orang prajurit. Karena untuk memberi makan pasukan sebesar itu membutuhkan makanan yang banyak, maka ketika musim dingin tiba, terpaksa Temucin membawa seluruh pasukan dan anggota kelompoknya untuk pindah dari lapangan rumput musim panas ke tanah perumputan musim dingin. Ada 2 jenis rumput, yaitu yang dapat hidup di musim panas dan ada pula yang hidup di musim dingin. Kehidupan manusia di daerah itu tergantung kepada temak, maka pemeliharaan temak merupakan keharusan yang mutlak demi kehidupan kelompok. Kalau ternak mereka gemuk dan sehat, menghasilkan banyak susu dan daging, mereka pun akan hidup gemuk dan sehat, dan demikian sebalik Paf dengan rombongan besar sekali Temucin memimpin orang-orangnya menuju ke selatan. Ternak mereka berjalan di depan, dikawal dan digembala oleh pasukan mereka, dan Kibitka, gerobak-gerobak tenda, mengikuti dari belakang. Di dalam gerobak-gerobak ini duduk orang-orang tua yang lemah, wanita dan anak-anak. Akan tetapi wanita-wanita muda yang kuat ikut berjalan pula di belakang gerobak. Beberapa hari Knut Wei Temucin mendengar laporan pasukannya yang Foh pangkat F cari jalan terdepan bahwa pasukan musuh yang besar sekali jumlahnya bergerak dengan cepat ke arah mereka. Musuh datang dari depan dan sudah nampak di kaki langit. Temucin terkejut, apalagi mendengar laporan bahwa yang datang itu adalah pasukan yang dipimpin oleh Targoutai, orang yang amat membencinya dan yang selalu mengejar untuk membunuhnya. Dan sekali ini, Targoutai memimpin pasukan, yang terdiri dari orang-orang suku Taijut, sebanyak kurang lebih 13.000 orang, lebih dari 2 kali jumlah pasukannya sendiri. Temucin mengerutkan alisnya, berpikir dengan sungguh-sungguh dan cepat dalam keadaan yang berbahaya itu. Melarikan diri berarti meninggalkan dan mengorbankan seluruh ternak, harta milik, para wanita, kepada musuh. Tidak, dia tidak akan mengorbankan semua itu. Mengumpulkan pasukannya dan menyambut pihak musuh juga tidak bijaksana. Tentu musuh yang jauh lebih besar jumlahnya itu akan mengepungnya dan pasukannya akan dihancurkan. Temucin maklum bahwa hidup dan matinya pasukan dan kelompok yang dipimpinnya tergantung sepenuhnya kepadanya. Dia harus bertindak cepat tanpa ragu-ragu. Temucin lalu mengumpulkan para pimpinan pasukannya. Dengan lantang namun penuh semangat, dia lalu memberi perintah dan petunjuk. Semua perintahnya dilaksanakan tanpa ada bantahan dari para pembantunya yang sudah menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pemimpin muda ini. Kibitka, yaitu gerobak-gerobak tenda, dikumpulkan dan dibentuk menjadi lingkaran besar.
Semua temak digiring ke dalam lingkaran gerobak-gerobak itu dan para orang tua, wanita dan pangkat Ichpiak Kanak bersembunyi di dalam tenda, siap dengan anak panah mereka untuk membantu pasukan pangkat Elfafti. Pasukan itu diatur sedemikian rupa, menjadi pasukan-pasukan terdiri dari 1.000 orang yang berdiri gagah asteris ai belakang panji masing-masing yang terdiri dari 9 gumpal ekor yak. Di belakang mereka ada hutan yang menjadi pelindung sehingga mereka dapat berjaga menjadi setengah lingkaran, menjaga musuh yang akan datang dari depan kanan dan kiri. Saat yang dinanti-nantikan dengan hati tegang, jantung berdebar-debar itu pun tibalah. Pasukan musuh makin lama kelihatan semakin jelas, debu mengepul tinggi dan derap kaki kuda mereka terdengar bagaikan ancaman maut. Namun, Temucin dengan gagahnya duduk di atas kudanya dan melihat sikap pemimpin muda ini, para prajuritnya juga menjadi besar hati dan bersemangat. Pemimpin mereka sungguh gagah perkasa dan sedikit pun tidak kelihatan gentar. Pada saat itu, dari dalam hutan muncul 3 ekor penunggang kuda. Dari muka dan pakaian mereka, 3 orang ini jelas bukan orang Mongol, melainkan orang-orang dari selatan yang oleh orang Mongol disebut bangsa Hitai. Sebutan Hitai oleh bangsa Mongol adalah sebutan untuk bangsa yang berada di sebelah selatan tembok besar. 3 orang muda itu berbangsa Han atau Cina. Melihat wajah mereka, 3 orang muda ini masih muda, berusia sekitar 18-25 tahun. Tentu saja, mereka yang datang menunggang kuda ini dikepung oleh para prajurit Temucin, dan ditangkap lalu dihadapkan kepada Temucin karena mereka asteris disangka mata-mata musuh. Akan tetapi Temucin dapat asteris melihat bahwa dia berhadapan dengan 3 odekaik muda berbangsa Hitai, bukan bangsa Taijut yang dipimpin oleh Targoutai. Kalian bukan Toafta Wave Beta dari pasukan musuh yang menyerbu dari depan? Tanya Temucin. Pertanyaan ini merupakan suafu, ujian dan jawaban mereka akan menentukan pangkat sip 3 orang itu. Perfda yang paling tua, seorang berusia 25 tahun yang pangkat bertubuh tinggi besar dan wajahnya tampan gagah, mewakili 2 orang temannya memberi hormat dan menjawab dengan lantang. Sama sekali bukan. Kami adalah pelancong yang tersesat sampai ke sini dan tidak mempunyai niat jahat terhadap siapapun. Sejenak sepasang mata Temucin yang tajam mengamati mereka. 3 orang muda itu nampak gagah dan tampan apalagi yang seorang, yang termuda. Temucin biarpun masih muda sekali namun pandang matanya tajam dan dia mengerti bahwa pemuda yang amat tampan itu tentulah seorang wanita yang menyamar sebagai pria. Dari suara orang yang menjawab pertanyaan, dia tidak ragu lagi bahwa memang mereka ini adalah orang-orang Hitai. Kami sedang diancam musuh. Apa buktinya bahwa kalian bukan mata-mata musuh? Orang tertua dari 3 pemuda itu menjawab lantang, kami adalah pelancong dan juga selalu menjunjung tinggi keadilan. Kami melihat bahwa pasukan ini diancam oleh pasukan yang jauh lebih besar jumlahnya. Untuk membuktikan bahwa kami bukan mata mifli kami sanggup untuk membantu Paduka. Temucin tersenyum. Bagus. Perkenalkan nama kalian. Namaku Yeliu Cutai, kata orang pertama. Namaku Poa Giok Hip sambung yang kedua. Dan aku bernama Ciu Lilan, kata orang ketiga yang paling kecil. Kalian boleh membantu kami dan menjadi pengawalku. Kata Temucin, kemudian dia membisiki kepala pangkat Ens dan Waik pribadinya untuk diam-diam mengawasi gerak-gerik mereka bertiga itu dan kalau kemudian mencurigakan atau memperlihatkan tanda-tanda akan berkhianat supaya dikeroyok dan dibunuh. Sementara itu, pihak musuh sudah datang menyerbu dan semua prajurit pasukan Temucin sudah siap siaga. Pasukan musuh itu tersusun dalam kelompok terdiri dari 500 orang, lebih dari 60 kelompok tersusun rapi. Setiap kelompok dibagi pula menjadi 5 dan panji mereka adalah rumbai-rumbai rambut ekor kuda. Bagaikan gelombang mereka menyerang, mula-mula gelombang kecil dari barisan depan yang melemparkan lembing-lembing mereka ke arah pasukan Temucin. Lalu disusul serbuan pasukan di belakangnya yang bersenjatakan tameng dan lembing. Namun, pasukan Temucin menyambut gelombang serangan itu dengan penuh semangat, dengan anak panah, lemparan lembing, kemudian menyambut serbuan musuh dengan golok, dan pedang di tangan. Terjadilah pertempuran hebat. Namun, pasukan Targoutai tidak berhasil membobolkan bendungan pasukan Temucin karena pasukan Temucin maju dalam barisan yang 1000 orang sehingga setiap kali ada pasukan Targoutai maju, yang Ijanyan dan jumlah 100 orang, maka mereka dapat dinejburkan oleh pasukan Temucin. Ketika Targoutai melihat kesalahan pihaknya ini dan hendak menggabungkan pangkat cemsukan pasukan kecilnya menjadi pasukan besar, Ye dan Iu Katai berbisik kepada Temucin. Selagi musuh dalam keadaan kacau, serbu di semua bagian agar mereka tiak dapat menggabungkan kekuatan mereka. Temucin Jiufja I berpendapat sama, maka dia lalu memberi aba-aba dan kini semua pasukannya yang tadinya menanti giliran di depan, membuat gerakan melingkar seperti sayap Garuda dan menyerang dari kanan-kiri, menghantam kedudukan musuh dari depan, kanan dan kiri sehingga Targoutai tidak sempat lagi memperbaiki posisinya. Sejak tadi, Temucin ikut pula mengamuk, dan dia merasa gembira bukan main melihat betapa 3 orang asing itu ikut mengamuk pula di sampingnya dan ternyata mereka bertiga memiliki ilmu pedang yang mentakjubkan. Setiap kali pedang mereka berkelebat tentu ada seorang lawan yang roboh tewas. Tiba-tiba terdengar gerengan seperti seekor biruang marah dan muncul seorang raksasa dari pihak musuh. Orang ini memang pantas disebut raksasa. Tingginya 1,5 kali orang biasa, dan di tangannya yang besar itu terdapat sebatang ruyung yang besar pula. Agaknya raksasa suku Taljut ini membawa tugas tertentu, yaitu membunuh Temucin karena begitu dia muncul, dia langsung menyerang Temucin dengan ruyungnya. Dia tidak berkuda dan dia melompat tinggi, menghantamkan ruyungnya dengan amat kuat ke tubuh Temucin. Pemimpin suku Yaka ini terkejut dan cepat menangkis dengan tombaknya. Tombak itu hampir terpental lepas dan dia cepat meloncat turun dari kuda untuk mengelak. Bres! Punggung kuda itu Kefta haltam ruyung dan binatang itu roboh seketika dan tewas karena dengan gerengan marah menyerang Temucin yang sudah meloncat berdiri. Kembali Temucin, menangkis, kini memegang tombak dengan kedua AWB dilintangkan di atas kepalanya. Krak! Tonimoto patah menjadi 2 dan hampir saja kepalanya kena hantam ruyung.
Untung dia masih sempat melempon Sterling tek tubuh ke bawah dan bergulingan sambil mencabut pedangnya. Dengan pedang ini, Temucin yang menjadi marah sekali menerjang dengan tusukan raksasa ke arah raksasa itu. Dia mengerahkan seluruh tenaganya dalam serangan ini. Akan tetapi, biarpun dia besar dan kokoh kuat, raksasa itu dapat bergerak cepat dan ruyungnya sudah menangkis pedang dari samping. Terang, pedang itu terpental lepas dari tangan Temucin dan ketika tertangkis ruyung, mengeluarkan bung api yang terang. Kebetulan Ye Liu Katai berada di situ dan melihat pedang yang mengeluarkan sinar terang itu terlepas dari tangan Temucin dan terlempar ke arahnya, dia lalu menangkapnya dengan tangan kiri. Sekilas pandang tahulah bahwa pedang itu adalah sebatang pedang pusaka yang indah sekali. Akan tetapi dia tidak lagi memperhatikan pedang milik Temucin itu karena dia melihat betapa Temucin terancam bahaya maut. Raksasa itu dengan gerangan-gerangan dahsyat sudah mengejar dan menyerang Temucin dengan ruyungnya. Temucin berloncatan menghindar, terhuyung dan terdesak hebat. Pada saat itu, Ye Liu Katai sudah meloncat ke dekat raksasa itu dan secepat kilat pedang di tangan kanannya meluncur. Krepep, pedang itu menembus leher raksasa dari samping dan tubuh yang tinggi besar itu pun roboh. Darah mengalir dengan pancaran deras dari lehernya dan kaki tangannya berkelojotan dan Le Pound Sterling Miteem terdengar suara mengorok dan dia pun tewaslah. Tanpa kata, Ye Liu Katai menyerahkan pedang Temucin kepada pemiliknya. Temucin menerimanya dan tersenyum, mengangguk tanpa mengucapkan terima kasih namun dari pandang matanya jelas nampak rasa senang dan syukur. Mereka kembali nemti gamuk. Akan tetapi, Temucin menyimpan kembali pedangnya dan dia telah merampas sebatang tom musuh dan mengamuk dengan tombak itu. Ye Liu pangkat utai menemaninya, mengamuk tanpa menunggang kuda. Pertempuran itu berlangsung dengan seru, mati-matian, penuh dengan pekik-pekik dahsyat diseling teriakan-teriakan kesakitan dan rintihan maut. Mereka bertempur dalam hujan anak panah kedua pihak. Pedang menyambar-nyambar dahsyat, tombak meluncur-luncur mencari mangsa, mengait lawan dengan kait tombak dari atas kuda, saling bacok saling hantam, saling cekik dan saling tendang. Pertempuran dahsyat yang mengakibatkan tempat itu menjadi tempat pembantaian antara manusia, di mana darah muncrat-muncrat dan membanjir, nyawa-nyawa melayang dan mayat-mayat berserakan, berlangsung sampai matahari tenggelam. Dan akhirnya, tidak kuat menghadapi perlawanan gigih dari pasukan Temucin, Targo Utai menarik sisa pasukannya dan melarikan diri. Dia bagaikan seekor biruang tua ompong melarikan diri setelan kalah bertarung melawan seekor biruang muda yang tadinya dipandang rendah. Dia melarikan diri meninggalkan hampir 6.000 orang prajuritnya yang tewas dan ratusan orang prajurit tertawan. Temucin dengan pasukannya yang hanya 13.000 orang itu mampu mengalahkan Targo Utai dengan 30.000 orang lebih dengan gemilang. Di antara ratusan orang tawanan terdapat 70 orang kepala kelompok yang meden jadi, anak buah dan pembantu Targo Utai. Dan Temu Hoan jatuhkan hukuman mati kepada 70 orang ini. Mereka dibakar di tempat itu juga. Sungguh merupakan hukuman yang amat kejam, akan tetapi ini merupakan siasat dari Temucin. Dengan tindakan yang Hapangkat Alt mengenal ampun kepada musuh ini membuat namanya menjadi tersohor dan orang-orang yang tadinya memusuhinya menjadi gentar dan memaksa meraih pangkat itu untuk merasa lebih baik bersahabat daripada bermusuhan dengan pemimpin muda yang perkasa Etounisis itu. Kemenangan itu, seperti biasa pada bangsa Mongol, disambut dengan pesta pora biarpun di pihak Temucin jatuh pula banyak korban, tidak kurang dari 2.000 orang tewas, namun tetap saja Temucin dan pasukannya mengadakan pesta besar untuk menyambut kemenangannya. Mereka berpesta malam itu juga menyembelih ternak dan sebentar saja di situ mereka ramai memanggang mengolah daging dan bau anggur memenuhi tempat itu, menyaingi bau amis darah manusia. Tenda-tenda didirikan dan di dalam sebuah tenda besar, Temucin duduk menghadapi hidangan dan anggur. Di depannya duduk pula Ye Liu Katai, Oa Gyokhin dan Ciu Lilan. Dalam kesempatan ini, Temucin yang amat menghormati 3 orang tamunya, menanyakan riwayat mereka dan mereka pun bercakap-cakap dengan gembira. Aku berani bertaruh bahwa saudara Ciu Lilan ini tentu seorang gadis yang menyamar pria. Kata Temucin sambil menudingkan telunjuknya kepada Lilan. Gadis perkasa ini menjadi merah pipinya dan kedua orang temannya tertawa. Benar sekali, Panglima, kata Ye Li Remekatai, menyebut Panglima, kepada Temusif pangkat sebutan yang menggembirakan hati pemimpumpa itu. Kami adalah saudara seperguruan. Aku yang tertua, lalu Sutepoa Gyokhin dan Sumoi Ciu Lilan Cipi. Lalu bagaimana kak pangkat bertiga, orang-orang muda dari selatan tembok di pangkat Ai dapat berada di tempat ini? Tanya Temucin dengan ramah bukan bernada menyelidik. Kami bertiga telah tamat belajar ilmu silat, dan suhu kami meninggal dunia, meninggalkan pesan agar kami pergi mengembarai ke utara untuk mencari pengalaman dan mencari 2 hal yaitu guru yang pandai dan pusaka yang ampuh. Kata guru, di utara kini sedang muncul bintang yang sinarnya menyorot terang sekali, tanda bahwa di utara muncul seorang calon pemimpin besar yang pandai dan mendapat anugerah dari langit. Temucin tertarik sekali. Apakah gurumu itu pandai meramal? Ye Liu Katai tersenyum. Mendiang guru kami memiliki banyak sekali ilmu yang tinggi. Di samping ilmu silat, juga beliau pandai ilmu perbintangan dan pandai meramal. Kami bertiga mempelajari ilmu silatnya dengan tekun. Panglima, Ye Liu Suheng terlalu merendah. Kami bertiga memang belajar ilmu silat, dan yang paling lihai di antara kami adalah Ye Liu Suheng. Bahkan selain ilmu silat, juga dia mewarisi ilmu perbintangan dari Suhu dan Ye Liu Suheng pandai pula meramal. Ah, Temucin berseru kagum dan matanya bersinar-sinar. Benarkah itu? Yehu Tai Hiap, de pangkat engku begitu tolong kau ramalkan bagaimana dengan kesip diriku. Ucapan ini merupakan permintaan, pangkat Ken tetapi juga perintah. Hal ini diketahui benar oleh Ye Liu Katai karena dia dapat melihat pandang mata pemimpin muda bangsa Mongol itu. Baiklah, Panglima, akan kucoba sedapatku. Akan tetapi untuk keperluan Ifti pangkat Iara Paduka suka memberi catatan tentang Harmin Fihlan kelahiran Paduka, juga aku harus memeriksa garis pangkat Vesris telapak tangan Paduka.
Dengan sekiap hati Temucin memberi catatan kelahirannya itu, kemudian menyerahkan pula kedua telapak taiknya diperiksa dengan seksama oleh Ye Liu Katai. Pemuda ini memang pemah mempelajari ilmu perbintangan dan ilmu meramal nasib kepada mendiang gurunya, dan dengan penuh ketekunan dan kesungguhan dia mempergunakan semua pengetahuannya untuk membaca nasib Temucin. Aku tahu, Tai Hiap, bahwa nasib orang bagaikan gelombang lautan, bagaikan awan di angkasa, kadang-kadang pasang kadang-kadang surut. Maka, jangan sungkan dan jangan sembunyikan apa-apa dariku, Tai Hiap. Ceritakan saja semua hal, yang baik maupun yang buruk. Aku siap menghadapi segalanya. Diam-diam Ye Liu Katai kagum. Panglima ini memang bukan orang sembarangan, memiliki semangat bernyala-nyala, jiwa yang besar, akan tetapi juga memiliki kekerasan hati yang membaja hingga dia tidak segan membunuhi musuh secara kejam sekali seperti yang dilihatnya tadi ketika Temucin menghukum para tawanan dengan membakar mereka hidup-hidup sampai mati. Setelah mempelajari garis telapak tangan dan menghitung tanda hari dan bulan kelahirannya, Ye Liu Katai mu berkata, suaranya wibawa dan halus, membuat semua pendengarnya terdiam, dan mendengar dengan penuh perhatian dan hormat. VW, Panglima Temucin, tanda taraf pangkat angku baca sungguh jelas sekali. Benar yang dikata pangkat Denfli mendiang guruku, di utara sini muncul seorang pemimpin besar bangsa Mongol yang kelak akan mempangkat sepangkat orang raja besar penuh kekuasaan dan yang menguasai sebagian besar dunia, sampai jauh ke pangkat arah, ke barat dan ke selatan. Bintang itu bersinar terang seolah hendak menyaingi sinar matahari. Akan tetapi, aku melihat darah dan darah di mana Mevelum pemimpin besar itu berhasil menjadi seorang raja besar, dia akan melakukan pembunuhan besar-besaran, Dava akan mengalir, perang saudara akan terus-menerus terjadi, banyak musuh dari segala pihak. Namun, banyak orang pandai dan bijaksana akan menjadi pembantunya dan akhirnya dia akan berhasil. Ye Liu Katai berhenti, mukanya agak pucat karena dia merasa ngeri sendiri membaca tanda-tanda itu. Siapakah calon raja besar itu? Temucin bertanya, menahan napas. Bukan lain adalah Paduka, Panglima. Bahkan, apa ini? Tanda tanya, ada kaitan di antara kita, Panglima, kaitan yang erat sekali. Mungkinkah ini berarti bahwa kelak aku termasuk seorang di antara para pembantu Paduka? Bagus sekali, Ye Liu Tai Hiap, tidak usah kelak, sekarang pun aku menerimamu sebagai pembantu utamaku. Maaf, Panglima, belum tiba saatnya aku menghambakan diri kepada Paduka. Akan datang waktunya kelak, bukan sudah digariskan bahwa kita saling jodoh. Aku masih harus melanjutkan perjalananku yang jauh, Panglima. Temucin mengangguk-angguk. 3 pangkat Ipeng ini bukan anak buahnya melainkan tamunya Asteris bahkan penolongnya, maka tidak dapat memaksa mereka. Setelah makan minum, 3 orang tamu itu lalu diberi tempat menginap yang paling terhormat, yaitu di dalam Lenoa yang diperuntukkan Temucin. Pemimpin itu dengan cerdiknya untuk menyenangkan hati orang Yaflang kelak diharapkan dapat membantunya, menecharkan tendanya sendiri yang paling mewah di antara semua tenda, untuk tempat menginap 3 orang tamunya. Mereka bertiga memasuki tenda yang mewah itu. Bahkan pedang pusaka milik Temucin, yang tadi amat mengagumkan hati Ye Liu Katai, kini sudah tergantung di sudut ruangan tenda. Su Heng dan Sumoy, aku hendak keluar dulu. Ini kesempatan baik bagiku untuk memperlengkapi tugasku. Dari para kepala kelompok yang berbeda-beda asalnya itu aku tentu akan dapat menerima keterangan yang amat banyak dan berharga. Mereka tentu akan menerimaku sebagai sahabat, karena kita menjadi tamu kehormatan Panglima Temucin. Kata Penua Gyokhin kepada Su Heng dan Sumoy-nya. Engkau benar, Su Te, jawab Ye Liu Katai, dan lakukanlah tugasmu. Selamat bekerja. Gyokhin adalah seorang pemuda yang memiliki kesenangan dan keahlian yang berbeda dari Su Heng-nya. Kalau Ye Liu Katai pernah mempelajari ilmu perbintangan dari mendiang gurunya dan dia senang sekali dengan ilmu ini. Gyokhin lebih senang mempelajari sejarah para suku di utara. Dia ingin menulis buku tentang sejarah dan keadaan mereka dan dengan tulisannya itu pangkat diaitkan dapat mengajukan hasil karyanya ke kota raja dan tulisan itu akan dapat menjamin sebuah kedudukaji yang layak baginya. Seperti juga Ye Liu Katai memperdalam ilmu perbintangan untuk dapat memperoleh kedudukan yang layak kelak. Keduanya memang sudah mempelajari kesusastraan yang cukup mendalam untuk landasan penyelidikan dan memperdalam ilmu dalam bidang masing-masing. Su Heng, aku Iwef, Filta Ciuli kepada Gyokhin. Pemuda ini memandang Sumoy-nya dengan senyum dan sinar amat penuh asih sayang. Memang ada hubungan cinta kasih antara kedua orang ini, dan mendiang guru mereka. Farati lebih besar dari sudah merestui perjodohan di antara mereka. Keduanya hanya tinggal menghadap kepada orang tua masing-masing untuk memperoleh restu mereka, kalau mereka sudah selesai dengan perjalanan mereka ke utara dan kembali ke kampung halaman masing-masing. Di antara mereka terdapat pertalian cinta kasih yang mendalam selama lebih dari 2 tahun. Sumoy, maafkan aku. Kurasa sebaiknya kalau engkau tidak ikut dan menanti di sini saja bersama Ye Liu Su Heng. Ingat betapa Panglima Temucin sudah dapat menduga bahwa engkau adalah seorang wanita, dan kalau sampai para kepala kelompok mendengar akan hal ini, mereka akan merasa tidak senang menerima seorang wanita sebagai tamu kehormatan yang duduk bercakap-cakap dengan tingkat yang sama dengan mereka. Mereka itu merasa terhina kalau derajat mereka disamakan dengan wanita. Aku khawatir, kalau engkau ikut, bukan saja pekerjaanku akan gagal, juga akan menimbulkan sikap tidak senang dan permusuhan dari mereka. Apa yang dikatakan Sute itu benar, Sumoy. Sebaiknya kalau kita menanti saja di sini. Pula, bukankah engkau juga lelah sekali setelah ikut dalam pertempuran tadi? Mengasolah, kata Ye Liu Katai. Lilan tidak membantah, tetapi, ia memandang kepada kekasihnya dengan sinar rapta khawatir. Ia bukan seorang gadis manja dan ia mengerti alasan kekasihnya itu, akan tetapi entah mengapa, hatinya merasa tidak tenteram dan tidak enak. Baiklah, Su Heng. Akan tetapi, jangan engkau pergi terlalu lama.
Diam-diam Kip Hin merasa heran melihat sikap kekasihnya yang kekanak-kanakan ini, tidak seperti biasanya. Biasanya, kekasihnya ini bersikap gagah dan tidak cengeng. Akan tetapi dia pun hanya tersenyum dan mengangguk, ia menyentuh pundak kekasihnya dan menekan dengan sepenuh perasaan mesra dalam hatinya. Sentuhan tangan yang bagaimana ringan pun dari seorang kekasih bukan membuat yang disentuh merasakan kemesraan yang menembus ke dalam jantungnya. Demikian hebat memang kekuasaan asmara bagi dua hati yang saling mencinta. Sentuhan halus senyum lembut, pandang mata dan dalam segala gerak-gerik dua orang yang saling mencinta, akan mendatangkan getaran yang amat kuat, yang langsung terasa oleh hati masing-masing. Tanpa kata pun, melalui senyum, pandang mata atau sentuhan, dua orang yang saling mencinta akan mampu menjenguk isi hati masing-masing. Setelah mereka saling pandang dengan sinar mata saling bertaut mesra, Giok Hin meninggalkan kekasihnya bersama suhengnya dari dalam tenda itu. Malam telah menjelang tengah malam dengan hawa dingin menerobos masuk ke dalam tenda. Sumoy, engkau mengasolah, kata Ye Liu Katai sambil menunjuk ke arah pembaringan yang berada di tengah ruangan tenda. Biar aku yang berjaga di sini sampai Sute kembali. Baik, Tua Suheng kakak seperguruan Teftul, kata Lilan dan gadis ini lalu merebahkan tubuhnya ke atas pembaringan, terlentang. Lilan, adalah seorang gadis berusia 18 tahun yang habel wajah manis. Bentuk tubuh yang terlatih baik itu bagaikan pangkat etangkai bunga yang mulai mekar, dengan lekuk lengkung yang sempurna. Tubuh gadis kuning mulus, akan tetapi jangan salah sangka, di bawah permukaan kuh yang halus mulus itu tersembunyi kekuatan sinkang yang hebat, yang membuat seorang laki-laki menaga gajah sekalipun belum tentu akan mampu menandinginya. Melihat Sumoynya sudah berbaring atas pembaringan itu, Ye Liu pangkat Ao pangkat JBHL tiba merasa terkejut dan heran mengapa sejak tadi ia mengamati gerak-gerik Sumoynya dengan hati yang amat tertarik. Dia sadar dan cepat dia memalingkan mukanya yang berubah kemerahan. Kenapa dia ini? Tidak pernah dia memandang Sumoynya seperti itu. Selama ini, dia memandang Sumoynya seperti seorang kakak memandang adiknya, pandangan yang sama sekali tidak mengandung rangsangan berahi. Akan tetapi kini tiba-tiba saja matanya melihat betapa cantik manisnya Lilan, betapa indahnya lekuk lengkung tubuhnya, betapa menggerakkan ketika gadis itu merebahkan dirinya. Ingin dia menamparkan muka sendiri. Gagasan yang kotor. Jantungnya berdebar keras dan untuk mengalihkan perhatiannya, dia lalu melangkah ke dekat tiang kemah di sudut, di mana tergantung sebatang pedang yang sarungnya indah sekali. Inilah pedang yang pernah menggagumkan hatinya tadi. Pedang milik Temucin yang sekelebatan saja dikenalnya sebagai sebatang pedang yang luar biasa. Dia merasa heran bagaimana seorang suku Mongol, biarpun seorang pemimpin, dapat memiliki sebatang pedang yang demikian indah dan ampuhnya. Karena ingin tahu, dia pun mengambil pedang itu dan menghunusnya ari sarung pedang. Sinar yang terang berkilauan seperti kilat menerangi lampu gantung. Bahkan Li Qi yang belum pulas melihat sinar terang ini, membuat, ia terkejut dan memutar tubuh menghadapi Ye Liu Kai Asteris. Suheng, pedang apakah itu? Asteris tanyanya ketika ia melihat Suhengnya berdiri sambil mengamati sebatang pedang yang mengeluarkan cahaya terang Asteris. Pedang milik Panglima Temucin, sebatang pedang pusaka yang luar pangkat kesah indah dan ampuhnya. Jawab Ye Liu Katai tanpa menoleh kepada Sumoynya karena kini dia merasakan betul 5 getaran berahinya semakin menghebat sehingga dia tidak berani memandang kepada Sumoynya. Sampai naleng gigil kedua kakinya, gemetar seluruh tubuh dan kedua rangan yang memegang pedang. Akap tetapi, sikapnya ini, terutama melihat betapa kedua tangan yang memegang pedang itu gemetar keras, justru menarik perhatian Lilan. Gadis itu merasa heran mengapa Suhengnya yang biasanya selalu bersikap tenang itu kini gemetar kedua tangannya memegang pedang itu. Juga ia ingin sekali melihat pedang yang demikian dipuji-puji Toa Suhengnya. Ia pun meloncat turun dari pembaringan dan menghampiri Ye Liu Katai. Sumoy, jangan engkau mendekat. Ye Liu Katai yang mendengar gerakan kaki Sumoynya, cepat berseru tanpa menoleh, tubuhnya semakin gemetar hebat. Tentu saja Lilan menjadi terheran-heran, merasa penasaran sekali melihat ulah Toa Suheng itu. Ye Liu Katai sudah dianggap seperti kakak sendiri, atau pengganti orang tuanya yang jauh, pengganti suhunya yang telah tiada, percaya sepenuhnya kepada Toa Suheng yang amat baik ini. Mengapa kini Toa Suheng itu bersikap seaneh ini? Ia tidak melihat adanya bahaya, mengapa pula ia tidak boleh mendekat? Lilan adalah seorang gadis yang berani dan keras hati, juga bukan seorang bodoh. Ia tidak melihat sesuatu kelainan pada Toa Suhengnya, iwat terluka atau keracunan, maka tiada salahnya Kalcuyas pangkat endekat. Bahkan ia harus mendekati Suhengnya itu datuk melihat apa yang sesungguhnya terjadi pada Suhengnya sehingga kalau perlu ia akan mampu menolongnya. Suheng, apakah yang telah terjadi? Engkau kenapakah? La cepat menghampiri dan menyentuh lengan Suhengnya. Sentuhan ini saja cukup untuk mengobarkan api yang sudah mulai menyalai. Ye Liu Katai membalikkan tubuhnya, tangan kanan 4P pangkat si memegang pedang terhunus, pedang asmara milik Panglima Temucin, dan sarung pedang yang tadinya terpegang di tangan kiri itu jatuh ke atas lantai. Dia mengeluarkan suara keluhan dan kini mereka berdiri dekat, berhadapan dan saling pandang. Sumoy, panggilan ini seperti suara merintih dan tahu-tahu Ye Liu Katai sudah merangkul Sumoynya. Dan terjadilah keanehan. Lilan yang tadinya penasaran dan terheran, ketika merasa dirinya dirangkul, terkejut dan hendak meronta. Akan tetapi sungguh aneh, begitu mulut Ye Liu Katai menutupi mulutnya dengan sebuah ciuman yang hangat, ciuman yang dilakukan dengan berahi yang ais berkobar, tepat pada saat Lilan melihat pedang telanjang yang bersinar terang di tangan Suhengnya, seluruh daya tahan dan perlawanan gadis itu lenyap seperti awan ditiup angin. Terdengar suara rintihan di kerongkongannya dan ia sama sekali tidak melawan atau menolak, bahkan seperti di luar kesadarannya, kedua lengannya perlahan-lahan membalas rangkulan Toa Suhengnya dan bibirnya membalas ciuman itu dengan mesra. Segala terjadi seperti dalam sebuah mimpi yang tak dapat dilawan saja. Ye Liu Katai, dengan pedang telanjang masih di tangan kanan, memondong tubuh Sumoynya dan membawanya ke atas pembaringan.
If kemudian, segalanya pun terjadilah secara demikian wajar. Keduanya seperti tidak sadar, hanya didorong pangkat oleh perasaan cinta asmara yang penuh nafsu berahi dan air kobar-kobar. Sampai hubungan itu berlangsung dan selesai, keduanya masih seperti mabuk, kini rebah saling peluk, masih tenggelam dalam lautan asmara yang memabukkan. Mereka yang terlatih dan tergembleng bahkan tidak mendengar masuknya Poa Gidek Hin ke dalam tenda itu. Poa Giok Hin masuk dengan wajah gembira karena dia berhasil menemui para kepada kelompok dan mendengarkan banyak keterangan penting mengenai kehidupan para suku di utara yang amat menarik hatinya. Maka dengan hati gembira dia memasuki Evenda di mana Sumoinya dan Sunengnya berada. Akan tetapi, tiba-tiba matanya terbelalak, buku catatan yang dipegang terlepas dan dia pun mengeluarkan seruan keras tertahan. Su Heng, Sumoy, dua orang yang masih saling berpelukan dalam keadaan pakaian tidak lengkap itu terkejut dan mereka berdua meloncat bangun. Melihat kekasihnya agaknya kesadaran menyelinap dalam benak Lilan dan ia pun menjerit lirih menyambar pakaiannya dan menutup tubuhnya, terhenyak di atas pembaringan sambil membelalakan mata memandang kepada kekasihnya yang berdiri dengan muka sebentar pucat sebentar merah. Ye Liu Kate juga seperti baru sadar dari mimpi. Dia bangkit duduk di atas pembaringan, memandang kepada sutenya dan dengan mengerahkan daya kekuatan batinnya dia berhasil menguak dari selimut berahi yang membutakan kesadarannya tadi. Sute, dengarkan keteranganku, Ye Liu Kate, Poa Giok Hin membentak. Dasar engkau orang Liao Tung yang berjiwa Hiamael. Engkau tahu bahwa Lilan adalah kekasihku, calon istriku akan tetapi engkau tega untuk mengkhianatiku, merusak kebahagiaanku. Tanda seru petik 2, Sute, tunggu kata pangkat Elf Kate melihat sutenya mencabut pedang. Tunggu apa lagi, kau atau aku yang harus mati. Penghinaan ini Hahya, dapat dicuci dengan darah dan nyawa. Berkata demikian, Giok Hin sudah menerjang dan membacokkan pedangnya ke arah kepala Suhengnya. Ye Liu Kate maklum akan dahsyatnya serangan sutenya. Bagai Maraptai juga, dia harus membela diri karena dia sama sekali tidak merasa bersalah. Sambil menyambar pedang asmara yang tadi menggeletak di atas pembaringan, dia pun menggulingkan tubuhnya ke bawah pembaringan. Brett, pembaringan itu patah menjadi dua potong oleh sabetan pedang di tangan Giok Hin, akan tetapi karena pembaringan itu lebar, maka tidak sampai ambruk dan Lilan yang duduk terhenyak di pojok pembaringan, hanya memandang dengan muka pucat sekali dan mata terbelalak. Ia hendak menjerit, hendak berteriak, namun tidak mampu mengeluarkan suara. Ia masih merasa heran, terkejut, dan bingung. Baru sekarang ia teringat bahwa ia telah menyerahkan tubuhnya kepada Toa Suhengnya, menyerahkannya dengan suka dan pasrah. Padahal ia mencinta Poa Giok Hin. Ia merasa heran mengapa itu sampai terjadi, akan tetapi ia tidak merasa menyesal, hanya bingung. Kini melihat kekasihnya menyerang Toa Suhengnya mati-matian, ia menjadi semak bingung dan khawatir. Kini Giok Hin sudah menghujani serangan ke arah Toa Suhengnya, serangan yang dilakukan penuh rasa dendam, benci dan sakit hati. Pedangnya berkelebat menyambar-nyambar. Ye Liu Kate yang masih di tengah telanjang itu mengelak dengan loncatan-loncatan, akan tetapi akhirnya ia tersudut dan tidak mampu mengelak lagi. Dia harus membela diri maka begitu melihat sinar pedang meluncur ke arah dadanya, dia pun menggerakkan pedang asmara di tangannya untuk menangkis sambil menggetarkan pedang untuk balas menyerang agar sutenya tidak terlalu mendesak. Akan tetapi dia sama sekali tidak memperhitungkan pangkat kehebatan pedang asmara itu, pedang pusaka yang belum dia kenal kehebatannya. Kering, pedang di tangan Giok Hin patah ketika bertemu dengan pedang asmara, dan saking tajam dan kuatnya pedang pusaka ini, ketika pedang Giok Hin patah, pedang pusaka itu masih meluncur dengan kecepatan kilat dan tahu-tahu pedang itu telah menusuk leher Poa Giok Hin. Poa Giok Hin berseru dan tubuhnya roboh terjengkang, lehernya tadi tertusuk pedang asmara dan dia pun kini rebah, memandang kepada Ye Liu Kate dengan sinar mata lemah dan mulut tersenyum. Lalu terdengar suaranya, serak dan lirih. Su Heng. Bahagiakanlah Lan Moy, dan dia pun memejamkan matanya, lehernya terkulai. Sute, apa yang kulakukan ini? Ye Liu Kate menjadi pucat sekali dan pedangnya terlepas dari tangannya, seolah-olah dia memegang seekor ular dan merasa jijik. Pedang itu jatuh ke atas lantai, dekat tubuh Giok Hin yang sudah menjadi mayat. Su Heng, Lilan menjerit dan meloncat turun dari pembaringannya. Dalam keadaan masih setengah telanjang ia menubruk tubuh Giok Hin yang sudah menjadi mayat akan tetapi masih hangat. Su Heng, ringan tinggalkan aku. Su Heng, bukankah kita seempat bersumpah sehidup semati? Ia meratap dan menangis gedangkan Ye Liu Kate hanya berdiri seperti telah berubah menjadi sebuah patung mati. Su Heng, kau tungfil pangkat mem. Lilan menyambar pedang asmara yang masih menggeletak dengan ujung berlepotan darah Giochin tadi, dan sebelum Ye Liu Kate mendapatkan Jekaina balik kesadarannya, gadis itu telah menusukkan pedang itu ke arah dadanya. Capel, pedang itu menancap ke dada, menembus jantung dan Lilan roboh menelungkup di atas mayat kekasihnya. Darahnya membanjir dan membasahi mayat Giok Hin. Sumoy. Tanda seru. Ya Tuhan, apa yang telah kulakukan ini? Ye Liu Kate menjerit dan dia pun roboh tersungkur, pingsan di dekat mayat kedua orang adik seperguruannya. Ketika dia siuman dari pingsannya, Ye Liu Kate mendapatkan dirinya menggeletak di atas pembaringan, dalam sebuah tenda lain. Temucin dan 3 orang kakek berada di tepi pembaringan. Melihat pemuda itu siuman, Temucin berkata dengan suara halus. Tai Hiap, tenanglah, engkau perlu mengasuh dan engkau berada di bawah perawatan para tabib kepercayaanku. Ye Liu Kate teringat akan semua hal yang terjadi. Dia terbelalak, teringat dia akan perbuatannya bersama Lilan, betapa mereka seperti mabuk, menjadi hamba nafsu berahi sehingga mereka lupa akan Giok Hin. Mereka berdua telah melakukan perjinaan yang paling hina dari apa yang dapat dia bayangkan. Lilan adalah sutenya, dan tunangan sutenya. Dan dia malah membunuh sutenya, walaupun tidak sengaja, dalam pembelah pangkat dirinya sehingga Sumoinya juga membunuh diri. Tidak mungkin, tidak mungkin.
Dia tidak percaya bahwa Cekadeva dapat melakukan perbuatan seperti itu. Tai Hiap, engkau mendapatkan guncangan batin yang hebat, perwi istirahat. Minumlah ini dan engkau akan tidur, kata seorang di antara tiga, kakek yang duduk di situ, menyodorkan sebuah cawan terisi cairan putih. Akan tetapi Ye Liu Katai bangkit duduk, kepalanya pening sekali sehingga memejamkan mata, akan tetapi dia memaksa diri membuka lagi kedua matanya dan bertanya kepada Temucin. Panglima, di mana Sute dan Sumoy? Di mana jenazah mereka? Petik 2 titik. Temucin tersenyum. Tai Hiap, seorang gagah harus mampu menghadapi segala keadaan, betapa pahit sekalipun. Sute dan Sumoymu telah kami rawat, kami kuburkan, 3 hari yang lalu. Engkau selama 3 hari dalam keadaan pingsan. Karena itu, sebaiknya engkau minum obat yang diberikan oleh tabib kami agar sembuh benar, baru kita bicara. Ye Liu Katai terkejut. 3 hari dia pingsan. Akan tetapi, jenazah Sute dan Sumoynya sudah diurus dengan baik. Dia mengangguk, menerima sodoran cawan dan meminum isinya. Tak lama kemudian dia pun pulas. Temucin mengangguk-angguk senang, lalu meninggalkan tenda itu untuk kembali ke dalam tendanya sendiri. Temucin melewati tenda ibunya Cem, dia pun memasuki tenda itu. Ibunya sedang duduk rajang diri. Para wanita muda pergi bekerja di luar perkemahan. Holun, ibu Temucin, masih nampak setefken cantik walaupun usianya sudah mendekati 40 tahun. Sebagai ibu kandung kepala suku, tentu saja Holun terhormat dan mempunyai kedudukan penting. Tidak diharuskan bekerja berat, bahkan dilayani. Akan tetapi, Holun bukan seorang yang gila hormat dan maaf. Biarpun putranya telah menjadi kepala suku, ia tetap pangkat sikap sederhana, tidak mau bermalas-malasan. Ketika Temucin masuk ke tenda itu, dia mendapatkan ibunya duduk sambil menjahit pakaian. Melihat putranya, Holun mempersilakannya duduk dan mereka duduk berhadapan. Holun menghormati putranya yang satu ini, maka ia pun menaruh jahitannya, menghentikan pekerjaannya dan memandang wajah putranya dengan perasaan bangga. Putranya ini mirip benar dengan suaminya, bahkan agaknya dalam segala hal, putranya ini tidak mau kalah oleh mendiang bapaknya. Temucin lalu bercerita kepada ibunya tentang 3 orang tamunya. Cinta membuat mabuk, ibu. Aku melihat bahwa Ye Liu Katai adalah seorang yang gagah perkasa, bijaksana dan pandai. Akan tetapi, di bawah pengaruh cinta, dia sampai hati untuk mengkhianati sutenya berzina dengan kekasih sutenya, yaitu Sumoinya sendiri. Bahkan ketika sutenya mempergoki perbuatan mereka, dan kakak beradik seperguruan itu berkelahi. Ye Liu Katai sampai hati pula untuk membunuh sutenya. Melihat kekasihnya tewas, Nona Lilan membunuh diri. Sungguh mengherankan sekali, Ye Liu Katai kelihatan amat berduka dan menyesal, dan Nona itu membunuh diri tanda bahwa dia Mven Giok Hin, akan tetapi mengapa ia mau berfiik dengan Toa Suhengnya? Apakah aku harus menghukum Ye Liu Katai, ibu? Dia orang jahat ataukah orang asteris B pangkat I? Kalau dia orang jahat, bagaimana mungkin kelal pangkat Duf menjadi pembantuku? Tentu akan membahayakan self pangkat I. Holun mendengarkan dengan penuh perhatian. Putranya menceritakan dengan jelas peristiwa yang terjadi menimpa 3 orang Nam Yulia itu. Kau bilang tadi bahwa mereka bermalam di dalam tendamu Sendel. Tanya wanita itu. Benar, Ipjel Wentuk menghormati mereka yang telah membantui tanda merek dagang aku menyerahkan tendaku untuk tempat tinggal mereka sebagai tamu kehormatan. Dan pedangmu itu, pedang asmara itu, berada di dalam tendamu ketika semua itu terjadi. Benar, ibu. Bahkan, aneh sekali kematian Poa Giok Hin dan Ciu Lilan juga di ujung pedang asmara. Ye Liu Katai mempergunakan pedang asmara ketika melawan sutenya sehingga Sutenja tewas, dan Nona itu membunuh diri dengan pedang asmara pula. Jilid 4. Wanita itu mengerutkan alisnya dan mengangguk-angguk. Terbayang olehnya peristiwa yang menimpa dirinya, ketika mendiang Galasing memasuki tendanya dan pria itu merayunya. Ketika itu, pedang berada di dalam tendanya dan sungguh mengherankan, juga mengerikan betapa ketika Galasing merayunya, lah menerima rayuan itu bahkan membalasnya dengan gairah berahijung berkobar. Ia ingat benar akan hal itu. Ketika minta agar Galasing membawanya keluar tenda karena Anstu tidur pula para madunya dan anak-anak, dan Galasing membawanya keluar, barulah setibanya di luar tenda, ia sadar dan tidak lagi dimabuk berahi, dan ia memberontak dan melawan. Dan kini, peristiwa yang sama terjadi pula di dalam tenda putranya, Medimpa pangkat aratamu terhormat itu. Seorang kakak seperguruan, besjitna dengan adik seperguruannya, padahal kakak Har seorang bijaksana dan tahu bahwa adiknya itu P pangkat H bertunangan dengan adik seperguruan yang lain. Dan ketika peristiwa itu terjadi, pedang asmara juga berada di dalam tenda itu. Kemudian ia melihat pula betapa putranya menjadi lunak seperti seekor domba setelah memasuki tendanya, hidup berkasih-kasihan dengan istrinya, seolah-olah melupakan tugas-tugas terpenting kalau sudah tidur bersama istrinya. Semua itu tentu juga karena pengaruh pedang asmara. Ai, semua karena pedang itu. Apa maksud ibu? Tanya Temucin mendengar ibunya seperti bicara kepada diri sendiri. Pedang itu, pedang asmara, pengaruh pedang itulah yang membuat kakak seperguruan dan adiknya itu melakukan perjinahan. Hawa pedang itu membuat mereka mabuk dan tidak sadar akan apa yang mereka lakukan, dan kini kembali pedang itu minum darah 2 orang muda yang saling mencinta. Bukankah dahulu pedang itu sudah pula minum darah mendiang Bailun dan Harkai? Temucin tertawa dan bangkit dari tempat duduknya. Dia adalah seorang yang tidak mau menerima segala macam tahyul, bahkan tidak percaya dan tidak takut terhadap segala macam setan dan iblis seperti yang didongengkan orang-orang. Hahaha, ibu, jangan biparakap segala macam tahyul itu. Pedang itu memang sebuah pedang pusaka yang baik, akan tetapi mempengaruhi Oyayev pangkat orang bermain cinta. Hahaha, tak masuk akal. Dan dia pun meninggalkan ibunya yang duduk termenung, sambil berulang kali menarik napas panjang. Jelas, pedang itulah, kalau bukan karena pedang itu, tidak mungkin aku hampir saja melayani Galasing.
Bisiknya perlahan kepada diri sendiri. Temujin memasuki tendanya yang lebar. Sunyi di dalam tenda, istrinya juga tidak berada di dalam, mungkin sibuk membantu para wanita lain mempersiapkan masakan. Dia lalu menuju ke sudut tenda, mengambil pedang asmara yang tergantung. Dicabutnya pedang itu. Betapa indahnya, sinarnya gemilang. Akan tetapi masih ada noda merah di ujungnya. Darah itu telah mengering dan untuk membersihkannya harus dipergunakan kain dan minyak. Dia menoleh ke arah pintu untuk berteriak memanggil pelayan yang mungkin berada di luar agar diambilkan kain dan minyak. Akan tetapi mulutnya yang sudah terbuka itu tidak mengeluarkan suara dan tetap terbuka bersama matanya yang terbelalak. Ketika dia melihat seorang wanita di pintu tenda, agaknya wanita itu baru saja datang dan menyingkap pintu tenda. Melihat Temujin seorang diri, wanita yang usianya kurang lebih 25 tahun itu tersipu malu, apalagi tidak terdapat seorang pun wanita di situ. Maafkan hamba mencari istri Paduka, kata wanita itu tersipu dan mukanya berubah kemerahan. Temujin terpesona, wajah itu nampak demikian cantiknya sehingga dia mengamatinya, tak pernah berkedip. Masuklah, engkau siapa dan Meljipa mencari istriku? Tanyanya sambil mempersilakan wanita itu masuk. Wanita itu tidak berani mep jatah. Biarpun malu-malu, ia masuk dan atas isyarat Tuan Ramah, ia duduk pula di atas bangku, sikapnya malu, fetalu, dan sungkan. Saya, Ogui, Isleri Barpan, saya datang mencari Isleri Paduka yang menjadi sefliabat baik saya. Sebelum menikah dengan Paduka, Bortai telah menjadi sahabat saya. Temujin terjenyum, sambil menimang-nimang pedang pusakanya Delmar kesadarannya, dia pun menghampiri wanita itu. Kiranya engkau istri dari kepala kelompok Barchan yang belum lama ini menggabungkan diri. Pantas aku tidak pernah melihatmu, engkau, namamu Ogui. Tanda tanya. Engkau cantik sekali, Ogui. Paduka main-main. Ogui tersenyum malu-malu, menundukkan mukanya, akan tetapi sepasang matanya melirik dari bawah. Melihat ini, ada sesuatu tenaga yang mendorong Temujin untuk makin mendekat, lalu tiba-tiba saja dia merangkul dan menarik wanita itu bangkit berdiri. Dia mendekap dan menciuminya. Sungguh luar biasa. Wanita itu, biarpun dengan sikap malu-malu membalas belayan, pelukan dan ciumannya dengan penuh gairah. Temujin lupa diri, lupa akan pedang pusaka di tangannya, lupa akan percakapannya dengan ibunya tadi. Dia menarik Ogui ke pembaringan, melempar pedang asmara di atas pembaringan pula dan wanita itu pun menjadi penurut sekali, penuh kemesraan, tidak kalah mesranya seperti kalau dia menggauli Bortai sendiri. Temujin adalah seorang yang mempunyai jiwa kepemimpinan besar sekali, mempunyai cita-cita yang besar. Maka biarpun dia seperti terbuai dalam mimpi indah dan mabuk nafsu berahi, setelah semua itu terlevivi pangkat. Dia segera teringat akan kerugian yang dapat menimpa dirinya akibat dari hubungannya dengan istri sebiang kepala kelompok ini. Teringat akan cerita ibunya tadi, maka biarpun hatinya terasa berat, dia setengah memaksa Ogui mengenakan pakaiannya kembali dan selengah menyeret wanita itu keluar dari dalam tenda. Setelah tiba di luar tenda, barulah dia menyadari sepenuhnya pangkat enaran cerita ibunya. Setelah mereka tiba di luar pangkat Avaya sadar sepenuhnya dan merasa malu dan menyesal kali atas peristiwa perjinaan tadi. Bukan dia saja, bahkan Ogui juga nampak terkejut lalu wanita itu menangis sejadi-jadinya. Temujin adalah seorang yang amat cerdik. Dia tahu bahwa tangis wanita ini akan menarik banyak perhatian dan kalau semua orang mendengar bahwa dia telah mengkhianati kepala kelompok yang telah bergabung kepadanya, akibatnya akan hebat dan berbahaya sekali bagi wibawanya. Maka, tanpa banyak pikir lagi, dia mengambil keputusan tetap dan tangannya lalu bergerak menghantam ke arah tengkuk wanita itu. Tanpa dapat mengeluarkan suara lagi, Ogui roboh dan tewas seketika. Setelah itu, barulah Temujin bertepuk tangan memanggil pengawal. Beberapa orang prajurit pengawal berlarian datang dan mereka terkejut dan heran melihat mayat Ogui di depan kaki junjungan mereka. Namun dengan tenang Temujin memberi keterangan bahwa Ogui telah berlaku tidak sopan dan mencop merayunya sehingga dia menjadi marah dan membunuh wanita yang tidak setia kepada suaminya itu untuk memberi peringatan kepada semua wanita. Dia memerintah mereka untuk memanggil Barchan pada saat itu juga. Dua orang prajurit pergi melaksanakan perintah ini dan tak lama kemudian Barchan datang menghadap Temu PM di dalam tendanya. Begitu melihat Barchan datang, Temuin bangkit dan memegang kedua pundaknya. Barchan, apakah wanita yang bernama Ogui itu istrimu? Barchan memandang heran dan mengangguk. Benar sekali, Panglima. Untung bahwa pangkat-pangkat Mik digodanya adalah aku, kalau pria lain, tentu nantimu akan tercemar selama hidup. Istrimu mencoba untuk menggodaku ketika ia datang berkunjung ke sini. Mengingat bahwa perbuatannya itu merupakan steve aib yang akan membuat namamu tercemar, menjadi marah sekali dan aku menghukumnya, membunuhnya seketika. Kalau engkau membutuhkan istri lain, katakan, wanita mana yang kau suka dan aku akan meminangkannya untukmu, Barchan. Wajah Barchan berubah pucat, lalu merah tiba-tiba dia pun menjatuhkan diri berlutut di depan Temujin. Terima kasih, Panglima. Sungguh tidak kunyana bahwa ia akan berbuat serendah itu dan hampir saja menodai nama baik hamba. Benarlah kata orang tua bahwa di balik kecantikan wanita tersembunyi ular beracun. Baiknya Paduka telah menghukumnya, kalau tidak, hamba sendiri yang akan membunuhnya seperti seekor anjing. Temujin menarik napas lega, untung bahwa kecerdikannya membuat dia bertindak cepat tadi. Sudahlah, Barchan, kurasa hal ini tidak perlu dibicarakan lagi. Kalau terdengar orang lain, setidaknya engkau masih akan menderita malu. Sebaiknya, rawat jenazah istrimu baik-baik. Barchan pergi membawa jenazah islerinya, dan Temujin memanggil beberapa orang pengawalnya tadi melarang mereka untuk menceritakan kesetiaan Jegui kepada orang lain. Setelah semua orang pergi, Temujin duduk termenung di dalam tendanya, pedang asmara di kedua tangannya.
Dia mengamati pedang itu dengan alis berkerut. Pada saat itu, Bortai, istrinya, melangkah masuk. Melihat suaminya duduk memegang pedangai pangkat Nara, dengan sikap manja Bortai lalu mendekat, duduk atas pangkuan suaminya, merangkul dan mencium dengan mesra. Temucin merasa betapa semangatnya lebih besar dari Cingkit, gairahnya timbul dengan hebat. Akan tetapi, Cak seperti biasa, dia menahan dirinya, bahkan dengan lembut mendorong Bortai turun, kemudian menyarum dan J pangkat Edang Asmara dengan sikap tenang sekali, bahkan agak dingin sehingga Bortai menjadi heran dan khawatir. Suaminya ini biasanya amat mesra dan penuh gairah. Ada apakah suamiku? Mengapa engkau nampak gelisah dan duka? Ia merayu dan memandang dengan penuh kasih sayang. Temucin menarik napas panjang. Tanpa pengaruh pedang apapun, istrinya memang sudah menggerahkan sekali apalagi dengan pengaruh pedang asmara. Kini teringatlah dia betapa setiap kali berada di dalam tenda bersama Bortai dia mencurahkan seluruh waktu, perhatian dan tenaganya untuk bermain cinta dengan istrinya itu. Bahkan seringkali dia tidak mengacuhkan urusan penting bahkan selalu menolak kunjungan kepala kelompok yang hendak menyampaikan sesuatu yang amat penting. Tidak, ini harus berhenti. Dia tidak boleh menjadi seperti boneka yang lemah begini, pikirnya. Tidak ada apa-apa, Bortai. Coba panggilkan pelayan, suruh siapkan air mandi yang hangat dan panggil pengawal ke sini. Ada urusan penting sekali. Dengan pandang mata heran dan juga kecewa, Bortai mengangguk dan keluar dari dalam tekenda. Kemudian Bortai mendengar akan peristiwa El dan bunuhnya Ogui dari seorang pelayan yang tadi kebetulan, melihat peristiwa ketika Ogui dipukul mati oleh Temucin di luar tenda, dan Bortai tidak banyak bertanit pangkat Agi. Tahulah ia bahwa sikap Temucin yang berubah itip karena terjadinya peristiwa itu. Ia merasa heran sekali mengapa Ogui, sahabat baiknya, dibunuh Temucin. Setelah pengawal datang, Temucin memerintahkan untuk memanggil Ye Liu Katai menghadap, kalau tamu itu sudah pulih sepangkat ehatannya. Kemudian dia mandi sampai bersih, seolah-olah dia hendak mencuci semua pengaruh pedang asmara dari tubuh dan hatinya. Pada keesokan harinya, Ye Liu Katai sudah merasa sehat kembali. Obat-obat yang diberikan oleh para tabib itu memang manjur, juga tekanan-tekanan dengan ibu jari pada jalan-jalan darah tertentu di tubuhnya, suatu ilmu pijat yang kuno dari Mongol, telah menyegarkan tubuhnya dan memulihkan semangatnya. Panggilan Temucin disampaikan kepadanya dan dia pun bergegas pergi menghadap pemimpin muda itu di tendanya. Semua orang lain, juga Bortai, disuruh keluar oleh Temucin yang ingin bicara empat mata saja dengan tamu yang dihormatinya itu. Ye Liu Talhiap, ingin aku bertanya, tahukah engkau apa yang menyebabku terjadinya malapetaka yang menimpa dirimu dan dua orang saudara seperguruanmu? Sejenak Ye Liu Katai menatap wajah Temucin, alisnya berkerut karena dia mengira bahwa pemimpin suku Mongol itu hendak menghinanya, Aka. Tetapi melihat kejujuran keluar dari sinar mata itu, dia pun menundukkan mukanya yang menjadi merah sekali dan dia merasa menyesal dan berduka. Paduka bertanya lagi sebabnya. Tiada jain karena aku telah melakukan perbuatan hiatmat, ye kang amat keji, Panglima. Mungkin pada saat itu aku telah kemasukan roh jahat sehingga aku menjadi lupa dan melakukan perbuatan rendah itu. Paduka tentu sudah minus satu tahu, mengapa masih bertanya lagi? Temucin menggeleng kepalanya, tidak, Talhiap. Sama sekali bukan karena engkau jahat dan berkhianat. Periksalah dirim pangkat Sep diri. Apakah engkau seorang laki-laki hamba nafsu besahi yang demikian buta sehingga dapat melakukan perbuatan rendah seperti itu? Tidak, bukan. Nah, memang sesungguhnya lah bahwa pada saat itu, engkau telah dimasuki roh jahat yang keluar dari pedang ini. Ye Liu Katai terkejut dan memandang pedang yang berada di tangan Temucin. Temucin perlahan-lahan mencabut pedang itu dari sarungnya dan nampaklah cahaya terang. Tiba-tiba Ye Liu Katai merasa betapa semua kedukaan dan penyesalan lenyap, terganti oleh gairah yang aneh. Pedang itu. Apa? Maksud Paduka, pedang pusaka ini adalah sebuah pusaka yang ampuh sekali, terbuat dari batu dewa hijau atau juga terkenal sebagai batu asmara. Oleh karena itu, pedang ini kuberi nama pedang asmara. Khasiat pedang ini amat ampuh, bukan saja ampuh sebagai senjata, juga ampuh sebagai obat penolak segala macam racun. Akan tetapi, pedang ini juga menyebarkan pengaruh yang amat kuat untuk menjatuhkan hati setiap orang manusia terhadap lawan jenisnya. Ah, sekarang aku teringat, Panglima. Ketika itu, Aku memang sedang mengagumi pedang itu, kucabut dari sarungnya, dan Mending Sumoy, ia datang menghampiri untuk ikut melihat Yaku sudah merasakan suatu ketidakwajaran dan Astris Nair usaha untuk melarang ia mendekat, Akari tetapi tanda merek terdaftar Jat ATDP mendekat dan menyentuh lenganku dan semua itu pun terjadilah. Ah, sekarang aku mengerti mengapa Suhawi mau melakukan hal itu. Kiranya Sumoy adalah seorang wanita yang suci, tetapi ia suci dan bukan seorang penyeleweng. Sungguh hal ini menggembirakan sekali, Panglima. Hatiku gembira karena mendapat ketanya pangkat bahwa Sumoy adalah seorang gadis yang setia kepada cintanya. Kalau ia melakukan hal terkutuk itu begayaku, hal itu adalah karena pengaruh pedang asam sungguh, kenyataan ini melegakan hatiku, dan tentu arwah Sutepoa Gyokhin akan dapat pula melihatnya sehingga dia akan dapat memaafkan perbuatanku dan Sumoy. Temucin mengangguk-angguk. Engkau gembira karena kenyataan bahwa engkau melakukan hal itu karena pengaruh pedang asmara, bukan karena engkau telah berubah menjadi seorang lemah dan hamba nafsu, bukankah begitu, Tai Hiap? Ye Liu Katai terkejut dan cepat memberi hormat, Paduka memang bijaksana dan waspada. Memang demikianlah, Panglima, di samping kegembiraan hatiku melihat Sumoy bukan seorang penyeleweng. Kalau aku tidak menyadari hal itu, apakah kiranya engkau akan dapat lolos dari sini tanpa hukuman? Ye Liu Taihiap, sekarang aku hendak menghadiahkan pedang asmara ini kepadamu. Ye Liu Katai terkejut bukan main, memandang kepada pemimpin itu dengan mata terbelalak. Akan tetapi, pusaka itu milik Paduka. Temucin tersenyum dan menggeleng kepala pusaka ini sama sekali tidak cocok untukku, Ye Liu Taihiap.
Seorang pemimpin haruslah memiliki hati yang pangkat, ras membaja, semangat yang berkobar-kobar. Pedang ini dapat membuat aku menjadi seorang pria yang lemah, menjadi hamba nafsu berahi saja. Tidak, pedang ini tidak pangkat encok dengan watakku yang penuh semangat dan keras membaja, watak seorang panglima sejati. Engkau Lajer, yang harus berusaha menundukkannya, Tai Hiap. Usahakanlah agar pengaruh jahat yang disebarkan pedang ini dapat ditundukkan, setidaknya agar jangan sampai mendatangkan malapetaka kepada orang Miding yang saling mencintai seperti yang terjadi pada Yot dan Sumoimu, juga kepada pasangan-pasangan lain yang pernah menjadi korban pengaruh pedang ini. Nah, terimalah, kuberikan kepadamu karena aku mengagumimu, menghormatimu dan mengharapkan engkau kelak menjadi seorang pembantuku yang setia. Tentu saja Ye Liu Katai menjadi gembira bukan main. Dia mengenal pedang pusaka ampuh. Biarpun pedang itu mempunyai pengaruh yang luar biasa terhadap pria dan wanita, namun harus diakuinya bahwa pedang pusaka itu ampuh dan jarang bandingnya di dunia ini. Dan pedang pusaka seampuh itu diberikan begitu saja sebagai hadiah oleh Panglima Mongol itu kepadanya. Dia diampuni, tidak W7, dihukum atas perbuatannya yang mengakibatkan matinya Sute dan Sumoinya, terjadi di dalam tenda Temucin, bahkan diberi hadiah pedang pusaka. Tentu saja Ye Liu Katai merasa gembira dan berterima kasih sekali. Dia berlutut di depan Temucin dan menerima pedang pusaka itu. Saya menghaturkan terima kasih atas budi kemuliaan Paduka dan saya berjanji, kalau memang berjodoh seperti yang diramalkan perbintangan, kelak saya akan menghambakan diri kepada Paduka dan berjanji akan menjadi seorang pembantu yang setia. Temucin tersenyum gembira sekali, memenjimlah yang dikehendakinya. Pedang itu, biarpun merupakan pusaka ampuh, tidak akan mampu membantunya mencapai cita-citanya yang besar, bahkan akan menyedihkan sekali karena akan menyeret dia menjadi seorang hamba nafsu berahi saja. Pedang itu mempunyai hawa pengaruh membuat dia menjadi lemah, walaupun Fetleng itu juga mengandung khasiat melumpuhkan kekerasan hati orang lain seperti pernah dialaminya. Ketika dia mengunjungi para kepala kelompok, dengan pedang itu di tubuhnya, para kepala kelompok seperti kebilangan sikap bermusuhan mereka, sebaliknya Mi Fei diramah dan mau bersahabat. Akan tetapi, dia mengharapkan bantuan Ye Liu Katai kelak, dan kini menanamkan kesan mendalam berupa budi kebaikan yang tentu tidak akan dilupakan seorang yang gagah seperti Ye Liu Katai. Setelah menerima perjamuan perpisahan, Ye Liu Katai lalu berpamit dan meninggalkan perkampungan Temucin untuk kembali ke selatan. Pedang asmara itu tergantung di pinggangnya, tertutup jubah luarnya, dan bekal pakaiannya digendongnya di atas punggung. Dia kini menunggang seekor kuda yang besar dan kuat, jauh berbeda dari kuda yang menjadi tunggangannya ketika dia tiba di tempat itu bersama kedua saudara seperguruan. Kuda pemberian Temucin ini merupakan kuda pilihan yang baik sekali. Odewik Z of Obudi, S.O., Ye Liu Katai adalah seorang bersuku bangsa Liaotung, suku bangsa yang tinggal di perbatasan utara di dekat tembok besar. Suku bangsa Liaotung ini merupakan suku bangsa yang terkenal pandai bercocok tanam, juga menjadi pemburu-pemburu yang pandai. Akan tetapi, sejak lama, bangsa atau suku Liaotung ini telah tuncejuk di bawah kekuasaan bangsa atau suku Hitan. Kerajaan Hitan menguasai sebagian besar daerah Mancur Selatan, Hope dan daerah Timur Laut dan merupakan kerajaan yang cukup kuat dan berpengaruh sekali berkali-kali pasukan kerajaan Sung yang ketika itu menguasai Tiongkok bentrok dengan pasukan Hitan dan pasukan Sung mengalami kekalahan. Bahkan kekuasaan Hitan sedemikian hebatnya sampai pernah terjadi KJF, dan kerajaan Sung mengirim upeti kepada kerajaan Kemiun. Akan tetapi, pada permulaan abad ke-12, terjadilah perubahan besar. Di antara suku-suku bangsa yang ditun 4 ukan, oleh bangsa Hitan terdapat suku bangsa Yucer yang berasal dari sebelah taraf provinsi Shanxi. Setelah mencapai kekuasaan besar, bangsa Hitan mabuk kemenangan dan setiap hari hanya bersenang-senang saja, menghabiskan upeti yang dikirim oleh Kaisar Kerajaan Sung. Kesempatan ini dipergunakan oleh suku bangsa Yuchen yang sakit hati, dan bersekutu dengan Kerajaan Sung, untuk melakukan serangan besar-besaran terhadap bangsa Hitan yang hidupnya hanya bersenang-senang itu. Padahal ketika sedang memperbesar dan memperkuat kedudukannya, bangsa Hitan terkenal sebagai bangsa yang besar, golongan nomad yang gagah perkasa dan pandai berkelahi. Suku Yuchen menyerang dari utara, dan Kerajaan Sung mengerahkan pasukannya menyerang dari selatan. Pasukan Hitan terhimpit dari utara dan selatan. Hancurlah pasukan Hitan yang mengakhiri kekuasaan bangsa Hitan. Kini yang bangkit adalah suku bangsa Yuchen yang kemudian mendirikan Wangsa baru, yaitu Wangsa Qin. Demikianlah, kini Wangsa Qin memegang kekuasaan di sebelah utara sampai di tembok besar. Setelah suku bangsa Yuchen mendirikan kerajaan Qin, bagi kerajaan Sung bahkan amat merugikan. Ternyata suku bangsa Yuchen adalah suku yang amat keras dan bengis. Kerajaan Qin bukan saja menuntut upeti dari kerajaan Sung untuk menjamin persahabatan agar pasukan Qin tidak menyerang ke selatan, juga kerajaan Qin memandang rendah bangsa Han di selatan. Mereka ini ajali lebih serakah dibandingkan bangan Hitan yang sudah mapcur. Bangsa Hitan masih bersahabat dengan orang-orang selatan yang menyebut diri mereka sebagai suku bangsa Han, asalkan pemerintah Hitan menerima upeti tanda persahabatan. Akan tetapi, kerajaan Qin Foods Astris memperbesar dan memperluas wilayah mereka dengan serbuan-serbuan ke selatan, terang-terangan merampas banyak wilayah yang tadinya menjadi daerah kekuasaan kerajaan Sung. Ketika Ye Liu Katai dan 2 orang adik seperguruannya mencari pengalaman ke utara, di luar tembok besar, kerajaan Qin sedang jaya-jayanya. Kerajaan ini maju pesat setelah pada tahun 1127, suku Yuchen ini melakukan penyerbuan besar-besaran ke selatan. Tentara yang besar jumlahnya, dan rata-rata memiliki keberanian dan kepandaian yang hebat itu menyerbu dan menghancurkan setiap perlawanan pasukan Sung. Penyerbuan itu berhasil masuk ke kota raja. Kaisar Sung dan keluarganya ditangkap dan dibuang, kota raja diduduki dan kerajaan Qin dipindahkan ke istana-istana di kota raja yang ketika itu bernama Yanqing, sekarang Peking. Sisa keluarga Kaisar Sung yang dapat melarikan diri, lari ke selatan.
Pasukan Qin terus mengejar sampai ke sebelah utara Sungai Yangtze dan wilayah dari utara sampai ke tepi Sungai Yangtze ini terjatuh ke dalam kekuasaan kerajaan Qin. Seorang saudara kaisar kemudian mengangkat diri menjadi Kaisar Sung Kaochung dan berdirilah kerajaan Sung Selatan, Lem Sung, sedangkan Kefamlen Sung yang sudah jatuh itu dinamakan Sung Ut pangkat Ra. Demikianlah, puluhan tahun telah lewat dan kerajaan Qin menjadi besar. Ye Liu Katu, Maya keturunan orang-orang penting dari suku Qifutung. Semenjak kakek buyutnya, keluarga Ye Liu ini mengabdi kepada kerajaan Qin yang telah merampas tahta kerajaan dari tangan suku Hitan di mana suku Deel Mutung termasuk. Nenek moyang Ye Liu Katai memegang jabatan penting dalam pemerintahan kerajaan Qin karena mereka memang merupakan orang-orang pandai. Bahkan ayah Ye Liu Katai sendiri adalah seorang pembesar tinggi yang mengurus bagian perpustakaan kerajaan. Ye Liu Katai adalah anak tunggal dari Ye Liu Koan, pejabat tinggi bagian perpustakaan itu. Sejak kecil, Ye Liu Katai sudah menerima pelajaran kesusastraan dari ayahnya. Sejak kecil dia suka sekali membaca kitab-kitab lama sehingga dia mengenal sejarah. Hatinya tergerak ketika dia membaca sejarah suka bangsanya yang dulu terkenal sebagai pemburu-pemburu yang gagah berani dan pandai. Oleh karena itu, dia pun minta kepada ayahnya agar supaya di samping ilmu kesusastraan, dia pun diperbolehkan belajar ilmu silat. Ayahnya tidak melarang dan sejak kecil, Ye Liu Katai lalu mulai belajar ilmu silat. Dia berangkat remaja sebagai seorang ahli sastra dan silat. Setelah dia berusia 20 tahun dia masih belum puas dengan segala ilmu yang telah dipelajari. Dia pamit dari ayahnya untuk merantau dan mencari ilmu yang dapat dipakai sebagai bekal menghambakan diri kepada kerajaan sebagai seorang yang berguna. Akhirnya dia bertemu dengan seorang Tosu tua yang sakti. Tosu ini pangkat, adalah seorang pertapa di pegunungan Taisan, berjuluk Pek Bitojin pendeta alis putih. Tosu itu baru saja menerima 2 orang anak-anak menjadi muridnya tanda merek terdaftar pangkat seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan yang baru berusia belasan tahun. Anak laki-laki itu adalah Poa Gyokhin dan anak perempuan itu Ciu Lilan. Mereka lalu menjadi sute dan sumoi dari Ye Liu Katai mereka bertiga menjadi murid Pek Bitojin. Karena Ye Liu Katai telah memiliki kepandaian yang lumayan tingginya, maka dia dianggap sebagai yang tertua dan pandai. Selain ilmu Lat lebih besar dari Pek Bitojin juga seorang sastrawan yang pandai dan dia memiliki ilmu perbintangan. Ye Liu Katai segera tertarik akan ilmu perbintangan ini karena dia melihat bahwa ilmu ini dapat menjadi bekal baik sekali untuk memperoleh kedudukan tinggi, karena ilmu ini amat berguna bagi kerajaan. Dia lalu mempelajari ilmu ini di samping ilmu silat. Poa Gyokhin lebih tertarik akan sejarah yang dibacanya dari buku-buku Pek Bitojin. Setelan Pek Bitojin yang usianya sudah amat tua itu meninggal dunia, mereka bertiga lalu bersepakat untuk mengadakan perjalanan ke utara, keluar tembok besar untuk meluaskan pengalaman mereka dan secara kebetulan mereka berjumpa dengan Temucin. Peristiwa yang terjadi ketika menjadi tamu Temucin, yang mengakibatkan kematian Sute dan sumoinya, sungguh membuat hati Ye Liu Katai berduka sekali. Dia merasa bertanggung jawab atas kematian mereka walaupun semua itu terjadi di luar kesadarannya. Dia tidak memperkosa Lilan. Hubungan mereka itu, biarpun tidak wajar, terjadi karena keinginan kedua pihak yang terbuai oleh nafsu berahi yang dikobarkan karena pengaruh pedang asmara. Dan dia tidak sengaja membunuh Gyokhin. Dia hanya membela diri, tak disangkanya bahwa pedang asmara demikian ampuhnya sehingga sutenya itu tewas tanpa dia mampu mencegahnya lagi. Dan CLL, membunuh diri juga bukan atas kehendaknya. Semdjlswah digariskan oleh tangan Tuhan. Penyesalan tidak ada gunanya, demikian dia menghibur diri sendiri ketika dia membalapkan kudanya meninggalkan daerah liar di utara itu untuk kembali ke selatan. Bagaimanapun kami hatinya merasa gembira sekali mengingat betapa Temucin telah menghadiahkan sebuah pedang pusaka yang ampuh dan luar biasa kepadanya. Padang asmara, akan tetapi jantungnya berdebar penuh ketegangan ketika dia teringat akan khasiat lain dari pedang pangkat elk, pengaruh yang amat berbahaya karena pedang itu cepat melumpuhkan, daya tahan seseorang akan rangsangan nafsu berahi. Dia harus dapat melawan pengaruh itu. Dia harus mampu mengalahkan dan menundukkan pedang pusaka itu yang mempunyai daya sedemikian anehnya terhadap orang yang berada di dekatnya, baik wanita maupun pria. Dia merasa yakin benar akan kekuatan pedang itu, karena dia sendiri sudah merasakannya. Dia bukan seorang pria mata keranjang, bukan seorang pria pengejar kesenangan melalui seks. Dan dia tahu pula bahwa dalam batin Lilan sama sekali tidak pernah ada perasaan cinta seorang wanita terhadap pria kepada dirinya melainkan kasih sayang seorang saudara seperguruan yang menganggap dia sudah seperti pengganti guru dan orang tua. Namun, pengaruh pedang itu telah memabukkan mereka berdua sehingga terjadilah hubungan yang amat mesra itu. Pada waktu itu, Ye Liu Katai telah berusia 25 tahun dan selama hidupnya, belum pernah dia jatuh cinta. Pengalamannya dengan wanita hanya satu kali saja, yaitu dengan Lilan. Sebelum itu, belum pernah dia berdekatan dengan wanita, belum pernah pula jatuh cinta. Padahal, Ye Liu Katai adalah seorang perempuan yang cukup tampan, dengan tubuh yang tinggi dan sikap halus lembut seperti umumnya seorang yang tefpelau. Baginya, tidak ada waktu untuk bermain cinta, bahkan tidak ada selera untuk mendekati dan bergaul dengan wanita. Akan tetapi kini, berulang kali kemesraan yang pernah dicicipinya bersama Li Haisen terbayang di depan matanya dan sungguh pun dia sudah berusaha keras mengusirnya, tetap saja kenangan itu muncul kembali. Betapa hangat dan mesranya, betapa indah dan nikmatnya. Ye Liu Katai adalah seorang yang pangkat tadik dan dia menduga bahwa semua kenangan mesra empat pi demikian sering muncul tentu karena pengaruh pedang asmara. Ye Liu Katai melakukan perjalanan yang cepat. Kudanya memang merupakan kuda pilihan yang sudah biasa melakukan perjalanan jauh sehingga dalam sehari saja dia mampu melakukan perjalanan sampai puluhan li jauhnya tanpa berhenti. Ye Liu Katai baru berhenti kalau matahari sudah condong ke barat dan dia mencari tempat bermalam seadanya saja.
Kadang-kadang dia tidur di dalam goa batu, ada kalanya dia terpaksa tidur di dalam pohon besar karena di tempat itu banyak terdapat binatang liar yang dapat menyerangnya selagi dia tidur di bawah pohon. Bahkan beberapa kali di waktu malam terpaksa dia bangun dan melindungi kudanya dari gangguan binatang buas. Akhirnya, setelah melakukan perjalanan beberapa pekan lamanya, tanpa banyak halangan tibalah dia di sebuah dusun di sebelah dalam tembok besar. Sebuah dusun pertama dari luar daerah gurun yang dikuasai para suku liar. Daerah pertama dari tempat yang ditinggal orang-orang, beradab, daerah kekuasa kerajaan Qin. Dusun itu cukup besar dan ramai karena Deleseltu menjadi pusat perdagangan jual beli atau tukar-menukar antara orang-orang yang datang dari sebelah dalam tembok besar dengan mereka yang datang dari Lu pangkat R. Kulit-kulit dan bulu binatang, tanduk-tanduk dan daging, kering, ditukar dengan rempah-rempah dan kain sutera pangkat afi bermacam alat-alat dari dunia, beradab, yang dibutuhkan oleh suku yang disebut masih liar karena pangkat peragangan ini. Dusun itu menjadi maju dan ramai. Pangkat situ terdapat banyak sekali orang dan pendatap datuar dusun, dengan bermacam-macam suku bangsa. Tempat yang nepiadi ramai dengan perdagangan tentu didatangi banyak orang dan di mana terdapat orang-orang berduit. Tenfakagesa itu terdapat pula tempat-tempat hiburan di mana Oraltei dapat bersenang-senang dan menghamburkan uangnya. Dan kalau sudah begitu, berdatanganlah orang-orang jahat yang suka mencari uang mudah, dengan membuka tempat hiburan, penipuan bahkan tekanan dan paksaan kepada para tamu. Bermunculanlah rumah-rumah makan yang dilayani oleh wanita-wanita cantik, rumah-rumah penginapan yang merangkap menjadi tempat pelacuran, rumah-rumah judi dan banyak tempat pelesir lainnya. Dusun Pa Hongchun menjadi besar dan ramai, seperti kota saja keadaannya. Ketika Ye Liu Katai tiba di dusun ini, dia menjadi heran dan kagum. Dia pernah ke tempat ini 5-6 tahun yang lalu, dan ketika itu, keadaan dusun ini masih belum seramai ini. Ketika dia bersama Sute dan Sumoinya melakukan perjalanan ke utara, mereka tidak melalui dusun ini, karena mereka langsung dari puncak Taisan pergi ke utara menyeberang tembok besar. Ye Liu Katai menjalankan kudanya perlahan-lahan dan dia mencari sebuah rumah penginapan. Hari sudah sore dan dia kini ingin bermalam di dusun yang ramai ini. Ketika berangkat, di atas sela yang berada di punggung kuda pemberian Temucin, dia menemukan sebuah kantung kecil yang terisi penuh potongan emas. Dia paham bahwa memang sengaja Temucin menaruh emas sekantung itu di sana dan tidak memberikan langsung ke pangkat pangkatnya karena kalau langsung diberikan, dia tentu akan menolak. Dia berterima kasih sekali atas kebaikan Temun, tidak tahu bahwa itu memang merupakan siasat cerdik dari Temucin yang membuktikan jiwa KGP pikirannya karena dia dapat menaklukkan hati orang uang pandai yang akan berguna baginya. Seperti juga pemberian pedang pusaka itu, maka pemberian pangkat S Dim pun untuk mengikat Ye Liu Katai, menanamkan TC1, budi, sehingga Temucin boleh mengharapkan kelak Ye Liu Katai akan membalas budinya itu dengan menghambakan diri kepadanya. Dengan adanya emas di dalam kantung itu, Ye Liu Katai berani mencari kamar di sebuah penginapan terbesar di dusun itu. Setelah menemukan sebuah rumah penginapan yang cukup besar, dia turun dari kudanya dan menambatkan kudanya di depan rumah penginapan. Ketika dia turun, dia melihat seorang laki-laki muka hitam memandang ke arah kudanya dengan penuh kagum. Mata orang itu terbelalak dan diam-diam Ye Liu Katai merasa tidak enak. Pandang mata orang itu demikian mencurigakan, maka dia pun lalu menurunkan buntalan pakaiannya dan menggendongnya sehingga di atas sela kuda tidak ada lagi barang yang dapat dicuri orang. Kemudian dia memasuki ruangan depan rumah penginapan itu untuk memesan sebuah kamar. Setelah memperoleh sebuah kamar, dia berkata kepada pengurus dan pelayan, harap suka merawat kudaku di luar itu, membawanya ke kandang. Biaya perawatannya boleh disatukan dengan uang sewa kamar besok. Akan tetapi pada saat itu tiba-tiba terdengar jemnya suara kuda meringkik disusul teriakan beberapa orang. Maling kuda, maling kuda. Dengan beberapa langkah Lev CGJ pangkat Ye Liu Katai telah berada di luar dan dia melihat bahwa kudanya yang hendak dicuri. Pencurinya adalah si muka hitam yang dilihatnya tadi. Dua orang menghampiri dan agaknya hendak menangkap si Mukai Lem, akan tetapi beberapa kali tendangan dan pangkat Ripafeah membuat dua orang itu terjengkang dan Skapeden Sri kuda sudah hendak meloncat ke atas punggung keda pangkat yang dicurinya. Hei, pejekda kau bawa kemana kudaku itu? Bentak Ye Liu CTM Fesan dia sudah meloncat ke dekat si pencuri kuda yang jadi naik ke punggung kuda melihat pemilik kuda sudah berada di situ. Dicabutnya sebatang golok dari punggungnya dan dia mengancam Ye Liu Katai dengan golok itu. Mundur kau, relakan kudamu, aku butuh kuda ini. Setelah berkata demikian, dengan golok masih di tangan kanan dan kendali kuda di tangan kiri, orang itu meloncat ke atas punggung kuda. Gerakannya gesit dan loncatannya ringan sekali. Akan tetapi, Ye Liu Katai sudah meloncat ais dekat dan tangannya menyambar ke arah pinggang orang itu. Hei, sobat, tunggu dulu, aku pun membutuhkan kudaku itu. Tanpa dapat dicegah lagi tubuh orang itu terpelanting dan jatuh dari atas kuda. Ye Liu Katai tidak ingin melukai orang itu. Dari sikap orang itu yang tadi mengancamnya, tidak langsung menyerang, dia pun tahu bahwa orang itu tidaklah sejahat yang disangkanya. Mungkin seorang biasa yang benar membutuhkan kuda, dan agaknya bukan seorang penjahat ulung, golok itu hanya untuk mengancam saja tadi. Akan tetapi, karena orang itu terpelanting dan terbanting keras, dia menjat marah. Ketika tabuhnya terbanting, dia dapat bergulingan dan kini dia sudah loncat berdiri lagi dengan golok di tangan. Mukanya yang hitam itu nampak lebih hitam lagi dan sepasang mestanya mencorong ketika memandang kepada Ye Liu Cutao. Engkau sudah bosa pangkat Hiti HP, bentaknya dan kini dia menyerang dengan pangkat Bloodshiya. Akan tetapi Ye Liu Katai sudah siap siaga. Biarpun orang itu dapat bergerak cepat dan sigap, dan agaknya mengerti ilmu silat, namun masih jauh kalau dibandingkan dengan Ye Liu Katai. Dengan tenang sedak Li Utai mengelak ke kiri dan ketika golbeka orang itu menyambar dari atas ke bawah lewat di samping tubuhnya, cepat sekali tangannya menyambar dan sekali ketuk saja dengan tangan miring mengenai pergelangan tangan orang itu, goloknya terlepas dan orang itu meringis kesakitan.
Tetapi, dengan nekat pencuri kuda itu menyerang lagi dengan kedua tangan mencengkeram ke arah Ye Liu Kate yang menangkis lalu tangan kirinya menamparkan ke arah pipi orang itu. Plak, orang itu terpelanting keras dan Ye Liu Kate melihat ke arah telapak tangannya yang berubah hitam. Ternyata orang itu menutupi mukanya dengan hangus atau bahan penghitam lain. Pada saat itu, semua orang yang tadi berkumpul dan nonton di situ, sudah berloncatan maju untuk memukuli si pencuri kuda. Di tempat itu, seorang pencuri kuda dianggap orang yang sejahat-jahatnya. Tidak ada kejahatan yang dipandang lebih hina dan kotor daripada mencuri kuda. Perbuatan ini dianggap hina dan kejam karena bagi semua orang di daerah itu, kuda merupakan suatu kebutuhan yang mutlak, bahkan merupakan nyawa kedua. Orang yang melakukan perjalanan di daerah tandus, dalam jarak yang amat jauh, kadang-kadang ratusan hati tidak bertemu manusia, kalau sampai kehilangan kuda dapat berarti orang itu akan mati dalam penderitaan asteris hebat, kelelahan, kelaparan dan mati sedikit demi sedikit. Belasan orang sudah mengepung dan siap memukuli si pencuri kuda sampai mati. Sepangkat pencuri kuda kini kehilangan kegalakannya. Tamparan pada pipinya yang dilakukan Ye Liu Kate tadi, biarpun tidak mendatangkan luka parah namun membuat kepalanya pening dan dia hanya rebah dengan kepala rasanya berpusing. Dia tahu bahaya maut mengancam Demilia, akan tetapi dia hanya dapat terbelalak memandang kepada orang-orang yang mengepung dirinya. Melihat sikap semua orang itu, Ye Liu Kate merasa kasihan kepada laki-laki muda muka hitam yang terancam maut. Dia tahu bahwa laki-laki itu masih muda sekali. Bahwa mukanya hitam buatan, bahwa sebagai seorang penjahat apalagi seorang pencuri kuda, orang itu sungguh canggung dan tidak layak kalau sampai dibiarkan